Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat semuanya. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa supaya semua kita dalam keadaan baik-baik dan bisa mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah hal yang terpenting di dalam hidup manusia. Tetapi banyak orang yang tidak mengerti, banyak orang yang tertipu dengan dunia. Mereka menganggap pendidikan jauh lebih penting. Pendidikan yang tinggi tidak bisa membawa kita ke surga. Pendidikan yang tinggi hanya bisa membuat kita mengerti sedikit tentang pengetahuan dunia. Banyak orang berpikir uang banyak itu adalah hal yang terpenting. Tetapi saya ingin berkata kepada kita bahwa uang banyak tidak penting. Kasih Tuhanlah yang terpenting di dalam hidup manusia. Uang banyak tidak bisa bawa kita ke surga. Bawa naik pesawat bisa. Tapi naik ke surga itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Karena dialah satu-satunya yang pernah naik ke surga. Dan dia tidak mengalami gaya gravitasi bumi. Yang sesungguhnya adalah gaya tarik setan. Karena setan tidak pernah mengizinkan manusia untuk naik ke atas. Setan ingin supaya manusia semua mati binasa di dalam alam maut dan kemudian dibinasakan di dalam neraka. Jadi teman-teman, kami berdoa supaya kasih karunia Tuhan bisa turun di dalam hidup siapapun yang menyaksikan acara ini. Dan setiap hari kami rindu untuk bisa berbagi tentu orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan. Paling tidak kita yang mendengarkan bisa mengetahui bahwa ada satu Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi hidup manusia. Oleh sebab itu teman-teman, kalau engkau sedang ada di persimpangan, mungkin engkau sedang mencari siapa Tuhan yang menciptakan dirimu. Ikuti kesaksian ini supaya hidup kita bisa dipulihkan, ya. Oke, kita sambut narasumber kita, Ibu Rosa. Shalom, Ibu Rosa. Shalom, selamat malam. Ibu Rosa bisa dengar saya? Iya, Shalom, bisa, Ibu. Pak. Bagaimana? Apa kabar, Bu? Puji Tuhan, sangat baik, Pak. Apa kabar, Ibu? Baik. Sangat baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya. Tuhan Yesus itu, amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, pasti hidupnya pun akan berubah. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang real, yang menyatakan diri kepada manusia, yang selalu berinteraksi. Dia bukan Tuhan huruf-huruf yang hanya ada di dalam buku, tapi dia Tuhan yang real, yang bisa dirasakan secara langsung. Kalau kita bilang Tuhan Maha Kuasa, kalau kita tidak mengalami Tuhan, kita tidak merasakan kuasanya, itu adalah satu hal yang justru bisa merugikan kita sendiri. Karena kita tidak pernah tahu bahwa apa yang kita yakini ini benar atau tidak, karena kita tidak pernah alami. Tapi di dalam Tuhan Yesus, kita bisa merasakan, kita mengalami. Itulah sebabnya orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka mereka akan bersaksi bagaimana karya Tuhan dan bagaimana mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bu Rosa sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kesaksian Ibu bisa disampaikan supaya bisa memberkati dan menolong banyak orang supaya bisa tercerahkan, dan juga sebagian teman-teman yang belum mengerti siapa Tuhan Yesus, lewat kesaksian Ibu bisa dicerahkan dan bisa membuat banyak manusia untuk bisa masuk ke surga. Oke, Bu Rosa, waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu menyaksikan karya Tuhan, cinta kasih Tuhan di dalam hidup Ibu. Silakan Ibu Rosa. Iya, shalom, selamat malam. Waktu saya di Indonesia, saya waktu Indonesia bagian tengah ya. Teman-teman, penonton semuanya, nama saya Bunda Rosa dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Bunda berasal suku Melayu ya. Jadi kalau Kalimantan itu kan ada juga suku-suku, ada juga suku Dayak. Kalau saya Melayu teman-teman ya, saya Melayu yang mayoritas Muslim semua. Jadi saya di sini mengatakan bahwa banyak juga teman-teman mengatakan apa namanya Kalimantan itu apa namanya Dayak, jadi sudah Kristen dari sononya. Tidak, saya memang murni dari Muslim sejak lahir. Saya dilahirkan oleh keluarga saya, bapak saya Muslim, mama saya juga Muslim. Bahkan saya lahir pun pakai tasmiyah begitu ya, secara adat kami. Dan bertumbuh saya besar, saya sekolah. Saya dilahirkan 3 bersaudara. Saya paling tua. Jadi saya paling tua. Ada adik saya 2, laki-laki semua. Saya perempuan paling pertama begitu teman-teman ya. Jadi bapak saya PNS, tapi sekarang sudah pensiun karena umur Bunda sudah kepala 5 ke atas ya. Jadi mama Bunda hanya ibu rumah tangga biasa. Dahulu Bunda sekolah di tempat Bunda dulu. Sekarang kan orang banyak TK Al-Quran ya. Jadi Bunda itu tidak mengalami TK Al-Quran seperti saat ini. Tetapi waktu itu dulu Bunda SD seperti biasa, SD negeri. Tetapi kalau sore itu Bunda sekolah Arab ya. Sekolah Arab itu anak-anak Muslim ya seperti itu. Jadi lebih kalau dikatakan itu seperti sekarang kan setahu saya anak-anak sekolah baca tulis Al-Quran itu hanya diajarkan bagaimana membaca dan menulis Al-Quran seperti itu. Tetapi zaman Bunda dulu tidak seperti itu. Lebih dari itu ya, jadi lebih belajar mengenai hukum-hukum teman-teman. Jadi itu tingkat SD Bunda dulu ya. Tingkat SD itu belajar hukum-hukum, bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya kita mandi. Jadi seperti itu. Jadi kita saya waktu itu diatur mandi pun diajarkan walaupun misalnya ini ya, karena waktu masih Bunda SD itu ya belum mengalami haid, jadi belum diajarkan, tetapi tetap ini juga dibimbing. Jadi kalau misalnya mau lebaran begitu loh, misalnya mau lebaran itu mandinya ada bacaannya, jadi itu yang diajarkan. Jadi kalau misalnya Idul Fitri itu nawaitu ghusla min yaumil Idul Fitri sunnatulillahi ta'ala, seperti itu. Jadi sunat ya, jadi mandinya itu sunat. Nah kalau Idul Adha juga bagaimana mandinya juga bacaannya, jadi hanya diajarkan seperti itu, bagaimana wudhu. Jadi itu masa lalu Bunda, dan bagaimana bagaimana mengangkat air wudhu, kita bagaimana kita bersuci, dan diajarkan juga najis-najis seperti itu. Jadi lebih ke apa namanya, kalau di SD juga diajarkan seperti itu, tetapi tidak lebih dalam. Ada juga sih SD ya, kalau di SD kan ada pendidikan agama, gitu. Tapi kalau sekolah Arab Bunda itu lebih dalam teman-teman, seperti itu. Itu yang seingat Bunda ya. Jadi umpamanya bagaimana kita diajarkan. Ini mohon maaf kalau saya cerita sedikit ya, masa lalu Bunda ya, mungkin nostalgia lah seperti itu. Jadi bagaimana caranya menyembelih itu diajarkan. Jadi hewan-hewan mana yang haram, yang bagaimana, dan bagaimana hukumnya penyembelihan itu diajarkan. Dan sampai seingat-ingat Bunda juga fardu kifayah. Jadi semua itu diajarkan sampai ada bahasa Arab kecil-kecil ya, nggak, karena kami masih sederajat SD, jadi nggak lebih dalam lebih mendalam, lebih panjang lebar, tidak. Jadi hanya dasar-dasar aja, seperti kita belajar bahasa Inggris. Jadi hanya ya satu kalimat begitu, satu kata, ini apa, ini meja, ini itu yang Bunda ingat. Jadi seperti itu teman-teman. Tetapi Bunda itu dididik karena orang tua Bunda itu pegawai negeri, jadi Bunda dan saudara Bunda itu ikut orang tua waktu itu ya, karena pindah-pindah, bapak Bunda kan jadi pindah kemana, jadi Bunda tetap dipelihara oleh bibi Bunda. Jadi bibi Bunda, jadi Bunda lebih dekat sama bibi. Jadi bibi itu ya fanatiknya luar biasa teman-teman. Tapi kalau bapaknya Bunda sih nggak begitu fanatik ya, nggak begitu. Artinya kalau mau sholat nggak sholat sih nggak apa-apa.
masa bodoh. Tapi kalau bibi bunda lebih apa ya teman-temannya, lebih disiplin lah. Jadi bunda dipelihara oleh beliau selama 2 tahun 3 tahun ya, selama masih SD sampai bunda mau ke kelas 5 6 itu bunda sudah pulang ikut sama orang tua. Jadi selama itu bunda diajarkan memang keras ya, maksudnya kerasnya begini teman-teman. Mengenai najis, mengenai bagaimana sholat yang baik, begitu loh. Bagaimana ya ini memang kalau jujur bunda katakan ya memang secara apa ya tuntunannya ya begitu. Kalau sholat itu mamanya contoh ini nostalgia ya, nggak boleh garuk-garuk begitu loh. Kalau sudah sampai 3 kali garuk harus artinya nggak sah begitu. Jadi itu semua mungkin teman-teman di sana juga kurang lebih sama ya seperti itu. Jadi sampai seiring berjalan waktu bunda sudah ikut ke orang tua lagi karena bunda sudah apa namanya sudah mau kelas 5 kelas 6 itu jadi bunda bersama orang tua. Jadi bibi bunda juga kadang datang begitu loh. Jadi ya kalau dididik di bapak bunda sama mama bunda sih nggak apa ya teman-teman lah jujur nggak begitu disiplin ya artinya bunda jujurnya seperti bunda bilang tadi kalau mau sholat ya sholat kalau enggak ya enggak begitu berbeda dengan bibi bunda. Dan kalau palingnya lebaran begitu ya. Jadi karena saya juga nggak melihat, mohon maaf ya bukan saya mendikte orang tua seperti itu. Jadi apa adanya seperti itu. Jadi memang pergaulan bunda dari SD ya biasa-biasa sampai ke SMP juga bunda ya cuma hanya sekolah umum saja teman-teman. Jadi nggak dilanjutkan sama orang tua bunda sekolah pendidikan agama itu tadi nggak lagi, cuma hanya batas SD saja yang karena bunda sudah berpisah dari bibi bunda. Akhirnya sampailah ke SMA, masa menjelang SMA itu bunda memang agak brutal begitu ya teman-teman ya, karena ya nggak tahu lah namanya juga remaja ya bunda sudah mulai kenakalan remaja. Jadi bunda itu orangnya sifatnya suka memberontak begitu ya, jadi suka memberontak sampai pada akhirnya bunda menyelesaikan di SMA itu. Bunda udah gimana ya istilahnya, bunda suka melawan begitu kepada guru. Jadi sampai pada akhirnya bunda langsung ke bunda menikah. Jadi bunda menikah itu memang beberapa kali ya, tapi bunda nggak harus menceritakan 1 kali 2 kali, tapi bunda lebih menceritakan ke yang akhir ya teman-teman. Jadi sebelum bunda menikah memang bunda itu masa-masa waktu bunda menikah pertama memang dulu bunda menikah dengan seorang apa namanya, kalau bunda ceritakan lagi kenakalan apa bunda itu ya suka minuman keras waktu di SMA ya, itu masa lalu bunda suka minum minuman keras, mabok begitu teman-teman. Sampai karena keadaan kondisi ekonomi yang memang sangat terpuruk karena bapak bunda itu seorang PNS yang golongannya rendah ya, tidak pejabat seperti itu. Jadi ya semacam kami kesulitan ekonomi. Jadi bunda itu 3 sama bunda, jadi masih sekolah semuanya. Tapi karena bunda brutal itu akhirnya bunda nggak bisa bunda memutuskan berhenti tidak meneruskan ke perguruan tinggi karena bunda merasa nggak mungkin, karena adik-adik juga masih perlu sekolah. Jadi bunda sampai SMA saja. Nah itu kenakalan bunda semakin membrutal begitu teman-teman. Nah sampai akhirnya bunda dilamar, itu pun juga proses pacaran ya, dilamar seorang orang Cina ya. Ya memang karena kami berasal dari orang Melayu ya memang agak sedikit ditolak begitu ya, tetapi akhirnya kami juga bisa menikah. Dan dia ya mohon maaf kalau dibilang persyaratannya yang memang harus membaca 2 kalimat syahadat, dan itu pun dilakukan oleh itu sudah almarhum ya, jadi sudah saya bilang almarhum ya, dilakukanlah. Akhirnya kami menikah
kami menikah tidak sampai mempunyai anak, dan 1 tahun kami menikah. Waktu itu ada cerita yang sangat menarik sewaktu saya menikah dengan seorang Chinese itu, teman-teman. Karena dia merasa sudah diislamkan begitu ya, jadi saya tidak tahu karena ya kalau dibilang sih dia ekonominya lebih mapan dari keluarga kami, jadi dia berkuasa kepada bunda. Jadi bunda itu dulu ceritanya mau dikristenkan begitu, ini mohon maaf ya karena nggak tahu seperti itu ceritanya. Dan waktu itu teman-teman, saya itu seolah-olah dipaksa ya, ini seolah-olah ya, karena waktu itu bunda masih berumur 19 tahun. Jadi ya, tapi jujur waktu itu bunda masih ngotot, tidak, aku tetap Islam begitu. Aku tetap Islam, aku meskipun aku miskin, aku nggak mau diatur-atur begitu loh untuk soal urusan agama seperti itu, teman-teman. Sampai waktu itu saya sudah mau, kalau dibilang ya mungkin lucu juga ceritanya. Jadi bunda sudah dipersiapkan, udah mau apa ya, dibaptis begitu loh. Ini dulu ya dipaksa seperti itu ya. Bunda jujur merasa dipaksa. Akhirnya bunda kabur, teman-teman. Besok hari Minggu sudah memang sudah direncanakan kan, karena suami bunda itu kan Konghucu. Jadi apa namanya, mau kami sama-sama mau berpindah ke Kristen seperti itu, teman-teman. Jadi singkat cerita saya itu kabur malam-malam, dan proses kaburnya bunda itu juga ngeri. Ini cerita ya, karena ini patut dicatat karena waktu itu bunda tidak mengalami Tuhan, karena itu bahaya loh. Kalau saja dahulu waktu itu bunda mau dengan terpaksa untuk karena alasan ya mohon maaf ya, karena alasan bunda miskin, tentunya bunda iman bunda akan runtuh ya. Tapi haleluya, 12 kali bunda memang benar-benar mengalami Tuhan, dan bunda sendiri yang saat ini waktu nanti bunda sampai ke situ ceritanya, tapi bunda menceritakan masa awal dulu. Jadi bunda kabur dan sempat mengalami pemberontakan juga, teman-teman, karena ya apa namanya, mantan ya, kalau bilang mantan suami bunda yang Chinese itu, dia mabuk, dia marah karena saya dibilang mau menggagalkan acara dan mempermalukan keluarga besar dia. Akhirnya sempat dia membawa pisau waktu itu ya, saya takut sekali, teman-teman. Dia bawa pisau, mungkin ya kalau saya tidak kabur mungkin saya tidak berada di sini hari ini ya. Jadi memang belum waktunya Tuhan, kaburlah saya. Nah, oleh sebab itulah karena saya memang ya, kalau agama itu memang kalau di kampung kami, kalau sudah sampai apalagi saya mengadu yang seperti itu kepada orang tua tentang dipaksa dan sampai dia bawa pisau, itu sepertinya mengerikan sekali ya. Tapi itu dulu ya, peristiwanya sudah, kalau dibilang sudah puluhan tahun yang lalu. Jadi akhirnya kami singkat cerita bercerai. Jadi bunda setelah bercerai semakin membrutal lah bunda, teman-teman ya. Artinya kalau dibilang bunda itu setelah bercerai itu, bunda ya jujur, bunda ke diskotik. Karena bunda memang jujur orang kampung ya, teman-teman ya. Waktu itu orang kampung, bunda bergaul dengan orang kota ya. Akhirnya bunda tahu diskotik, tahu minuman keras, tahu narkoba. Itu membuat bunda merasa tahu dunia malam itu rasanya bahagia waktu itu ya, karena bunda nggak tahu mengenal Tuhan yang sebenarnya. Bunda kan hanya cari kebahagiaan, cari damai, tapi ternyata di situ juga nggak mendapatkan kedamaian. Yang ada memang yang namanya orang minuman keras itu sama narkoba itu kan hidupnya tidak tenang. Dan sampai terus berjalan itu semua, teman-teman, sampai bunda tidak usah menceritakan keberapa urutannya bunda bersuami. Akhirnya bunda setelah ini udah 20 tahun yang lalu ya, bunda menikah dengan suami bunda yang notabene
orang Kristen. Jadi waktu itu dia Kristen dan dia ketemu sama Kristen lagi nih Bunda ya. Oke, akhirnya dia menanyakan mau nggak Bunda ikut agama Kristen begitu. Saya bilang tidak. Wah, Bunda berpikir kacau lagi nih acara nih, bakalan ribut lagi nih. Tapi ya udah, mungkin kalau dibilang itu sudah jodoh ya. Akhirnya tidak main paksa-paksa. Akhirnya dia jadi mualaf. Jadi mualaf dia. Mungkin kami berpikir kita ambil cara tengah begitu ya. Karena dulu ya KTP itu mudah sekali, nggak seperti sekarang ini. Jadi KTP dia dulu Protestan itu diganti, jadi KTP itu gampang dulu ya, diganti jadi Islam. Dan kami dinikahkan di kantor agama juga. Akhirnya mualaflah dia, dan tetapi jujur itu hanya sekedar administrasi ya. Dia bilang itu, suami saya bilang ini hanya sekedar administrasi agar kita aman begitu. Tapi dia ngomong gitu. Tapi kamu pegang iman kamu, saya juga pegang iman saya. Terus memang sebenarnya saya sedih ya mendengar seperti itu. Itu terus merasa nggak nyaman, nggak tenang karena kami rumah tangga itu berbeda iman. Itu saya merasa, tapi yang namanya kami sudah saling mencintai ya mau bagaimana lagi teman-temannya. Jadi akhirnya saya sering berpikir karena kami sudah mempunyai satu anak, dan saya dulu mempunyai satu anak dari suami yang lain, saya tidak menceritakan. Jadi kami akhirnya saya mempunyai dua anak dari suami yang saat ini satu anak teman-teman. Nah di situ Bunda sebelum Bunda mengenal Yesus itu seperti apa, Tuhan Yesus itu, karena Bunda tahu suami Bunda Kristen. Saya lihat waktu dia mengajak Bunda masuk Kristen itu, saya melihat dia juga tidak pernah ke gereja. Ini mohon maaf ya, bukan saya bercerita apa adanya, bukan saya menjelekkan suami saya, memang adanya seperti itu. Jadi saya lihat dia tidak pernah bergereja juga, dan seperti apa ya? Kalau saya melihat, saya lebih halus lagi berbahasa di sini agar tidak menimbulkan, karena ini kesaksian supaya menjadi berkat. Artinya hidup suami saya juga bahasanya ya tidak mencerminkan Kristus. Kalau karena saya sekarang sudah mengenal Kristus, jadi saya bisa berbicara seperti itu. Jadi saya nggak mau bercerita yang tidak baik, cuman penonton mungkin bisa mungkin bisa membayangkan sendiri orang yang tidak mencerminkan Kristus. Jadi teman-teman di area daerah Bunda itu, Bunda tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar tentang pemberitaan tentang Tuhan Yesus. Yang ada cuma hanya, ya memang jujur Bunda hanya mendengar Yesus itu jelek-jelekan. Memang ya terbuka lah dijelek-jelekan. Mohon maaf ya, memang kenyataannya seperti itu ya. Mungkin di masjid-masjid orang mentertawakan Yesus Tuhannya orang Kristen, itu sudah sering saya dengar. Dan bahkan kelakuan juga yang saya kenal di sekeliling saya, suami saya sendiri juga tidak mencerminkan Kristus. Bahkan tetangga-tetangga saya juga yang katanya orang Kristen, tapi yang saya lihat itu rentenir. Jadi semua tidak baik, jujur ya, apa adanya seperti rentenir. Dan ya tidak ada saya melihat gambaran Kristus di sekitar saya. Jadi seperti itulah singkat ceritanya. Jadi dan di masjid juga santer diberitakan tentang jadi saya itu
yang ada cuma hanya kejelekan-kejelekan aja ya. Jadi oke, jadi saya sudah sampai tahun 2013 kalau tidak salah teman-temannya, 2013, 10 tahun yang lalu, kalau dibilang itu mengalami Tuhan atau bagaimana, Bunda, singkat cerita Bunda menikah dengan suami Bunda itu sudah tidak tidak lagi diskotik, sudah tidak lagi dunia-dunia malam, teman-teman. Jadi saya menjaga hubungan keluarga itu benar-benar rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ya artinya Bunda sudah tidak mau lagi bergaul dengan teman-teman yang kacau. Jadi kalau pekerjaan mohon maaf ya, Bunda tadi tidak menceritakan pekerjaan Bunda, mohon maaf kalau Bunda teringat baru sekarang. Baik, Bunda sampaikan pekerjaan Bunda. Bunda sejak sebelum menikah dengan suami Bunda yang saat ini, semenjak Bunda bercerai dengan suami yang Chinese itu, Bunda sekolah salon, teman-teman. Jadi Bunda memang punya talenta di situ. Jadi Bunda sekolah kecantikan dan Bunda mempunyai salon kecantikan sendiri sejak umur Bunda 20 tahun seperti itu. Nah, hingga hari ini Bunda masih bergelut di salon kecantikan. Oke, mohon maaf kalau Bunda tadi lupa menyebutkan pekerjaan Bunda. Kalau pekerjaan suami Bunda itu di yang terakhir ya teman-teman ya, di kapal takbut teman-teman. Jadi tarik tongkang. Jadi ya sampai hari ini suami Bunda sudah meninggal dunia itu 3 bulan yang lalu. Tapi Bunda bercerita ke belakang tadi, akhirnya suami Bunda itu jarang pulang, maklum karena kerja di kapal ya, jadi 3 bulan berlayar itu sudah biasa. Paling pulang ke rumah 10 hari, teman-teman, seperti itu. Jadi Bunda itu waktu yang kembali ke 2013 itu, Bunda itu mengalami insomnia ya, artinya susah tidur. Di saat Bunda mau tidur itu Bunda di kayak semacam ada kuasa yang kalau dibilang hari ini Bunda bilang itu kuasa roh jahat ya. Tapi waktu Bunda yang lama itu seperti ada bayangan datang dan mengatakan ya ini Bunda yang mengalami itu sendiri dan sering itu bertahun-tahun, bahkan Bunda kurang tidur. Jadi setiap malam, tengah malam kalau kita mau tidur, udah enak mau tidur begitu teman-teman, itu ada bayangan datang, Bunda takut sekali kalau sudah itu datang. Padahal Bunda tidur bersama anak loh. Anak Bunda nggak melihat, tapi Bunda melihat, Bunda merasakan di alam roh ya, alam seperti apa ya kalau Bunda mengatakan itu alam roh. Jadi dia mengatakan dia malaikat Israel ya. Dia mau mencabut nyawa saya. Seperti itu terus. Tapi kalau sudah Bunda mau memejamkan mata, Bunda kaget. Jadi terganggu tidur dan Bunda berontak. Bunda nggak mau mati, Bunda nggak siap mati karena jujur Bunda merasa banyak sekali dosa ya. Bunda jujur, Bunda banyak dosa. Dan di situ terus bergumul bertahun-tahun teman-teman seperti itu. Ada bayangan-bayangan sosok hitam yang Bunda lihat dengan alam Bunda sendiri, itu hitam. Dia mengatakan dia malaikat pencabut nyawa dan sosoknya itu mukanya nggak bisa kelihatan tapi dia pakai jubah hitam seperti itu. Dia besar sekali dan dia menindih dan dia menutup mulut kita dan bahkan kadang juga menutup hidung mulut kita sehingga kita nggak bisa bernafas. Tapi kadang-kadang lolos lagi seperti itu terus teman-teman. Akhirnya itu terus berlangsung. Bahkan kalau Bunda cerita nggak dipercaya. Dibilang Bunda mungkin halusinasi seperti itu teman-teman. Tapi itu berlangsung terus dan Bunda sangat tersiksa sekali. Sangat tersiksa sekali. Dan di saat itu juga Bunda merasa oh iya ya, karena apakah Bunda bersuami dengan orang Kristen seperti itu ya, Bunda mengalami seperti itu. Dan itu jadi sedih Bunda. Bunda jadi sedih sekali. Kadang Bunda berpikir, gimana ya kalau nanti suami saya mati.
Saya merasa seperti itu. Dia tidak pernah sholat dan dia juga tidak pernah ke gereja. Jadi saya ini seperti merasakan hidupnya seperti bagaimana ya, tidak ada kedamaian seperti itu teman-teman, tidak ada kedamaian. Dan bahkan itu terus berpuluh-puluh tahun ya teman-teman, sampai ke 2000 apa ya 2020, tahun 2020 itu seperti itu terus Bunda diganggu oleh roh-roh yang seperti itu. Jadi merasa Bunda, waduh mau mati beneran nih saya nih. Waduh bagaimana kalau saya, nah kembalilah saya melakukan lebih apa namanya teman-teman ya, lebih dekat lagi ke Tuhan saya yang waktu itu dengan sholat lagi, rajin zikir, rajin sembahyang tahajud seperti itu karena saya ketakutan teman-teman. Saya takut sekali. Kalau saya berpikir, saya mulai merenung bagaimana nanti kalau saya mati ya. Kalau saya mati, dosa saya banyak, bagaimana caranya saya umpamanya kalau saya satu sholat saja saya sudah absen kesekian kali, saya sholat absen itu bagaimana saya cara nebusnya ya, satu itu. Dan dosa-dosa saya yang lain, dosa saya mabuk, dosa saya macam-macam ya, yang namanya dunia malam, bagaimana saya caranya minta ampun ke Tuhan ya. Saya merasakan karena umur sudah apa namanya semakin bertambah. Jadi dan lagi saya juga jujur ya, kalau mungkin kalau sholat sudah oke, ini satu catatan masalah sholat, satu catatan masalah puasa, satu catatan masalah dosa-dosa saya mabuk, narkoba, itu juga dosa, dan pergaulan bebas saya waktu itu juga saya anggap itu sangat berdosa, dan itu terus berkecamuk di dalam pikiran Bunda. Dan saat itu juga Bunda juga berpikir, saya juga dulu punya utang, saya tinggal kabur, bagaimana saya caranya harus menebus utang saya, dan orang pun kemana harus saya cari. Kan kalau secara hukum saya, itu yang mengganjal nanti kita akan masuk surga. Nah, kalau saya secara logika kemana saya mencari kalau saya mau bertobat? Jadi ya kalau diajarkan secara iman saya harus cari orang itu. Bisa saya punya hutang ya, saya harus cari itu, saya selesaikan dulu, ijab kabul dulu saya. Nah, sementara saya punya hutang ya mungkin saya nggak bisa, misalnya waktu saya sekolah, saya utang ada beberapa ratus rupiah begitu, apakah saya bisa melacaknya? Dan banyak mungkin ya utang-utang kecil besar juga yang saya, karena jujur saya waktu itu seenaknya saja ya, ya udah kalau sudah nggak saya bayar udah mau apa, seperti itu. Jadi itu di saat Bunda sudah usia udah tua begini, sebelum Bunda bertobat, itu selalu menghantui, berkecamuk seperti itu, ketakutan, roh khawatir, gelisah, sehingga satu bercampur baur dengan yang datang itu kuasa-kuasa gelap yang mengganggu Bunda, yang ingin mengatakan ingin mencabut nyawa Bunda, itulah yang membuat Bunda merasa tidak damai sejahtera. Dan sampai pada saat Bunda berteman di Facebook, teman-teman. Awalnya dulu Bunda ikut di Facebook, mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Di situ Bunda kebetulan berteman dengan seorang pendeta, tapi Bunda dulu nggak tahu, bahwa orang itu pendeta dari Nigeria. Bunda nggak tahu bahwa dia itu pendeta. Sebelumnya Bunda pernah juga berteman dengan orang Arab begitu ya. Ternyata juga mohon maaf ya, memang sih kalau Bunda di sini Bunda tidak mau apa namanya terlalu melebar teman-temannya. Saya berpikir orang Arab yang backgroundnya segala macam kaligrafi dan tulisan-tulisan yang mungkin dikeramatkan itu, Bunda berpikir dia baik, ternyata tidak baik, intinya seperti itu. Dan apalagi ini, Bunda berteman dengan seorang Nigeria lagi, Kristen lagi, wah lebih parah lagi. Jadi seperti itu. Tapi ternyata teman-teman,
Bunda tersadar, akhirnya singkat cerita pendeta itu banyak memberitakan firman Tuhan, tapi yang namanya dia berbahasa Inggris, Bunda juga kesulitan untuk bisa memahaminya, lalu cuma Bunda translate, oh Bunda mendengar pemberitaan tentang firman-firman Tuhan. Di situ kayaknya udah apa ya, Bunda memang belum, jadi ya jujur ya, firman Tuhan Bunda translate dan Bunda baca memang, tetapi Bunda nggak memahaminya. Lucu kan? Karena memang belum waktunya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau Kak Bunda teringat saat ini teringat itu Bunda sepertinya itu nostalgia Bunda saat awal-awal Bunda baru ke era masuk menerima Tuhan Yesus ya. Jadi seperti itu sampai pada akhirnya pendeta itu lebih karena dia mungkin menggiring bagaimana pemahaman Bunda, dia bagikan video-video mengenai perjalanan-perjalanan manusia tentang kasih. Nah, di situ Bunda sudah mulai connect ya teman-temannya, dan singkat cerita lagi, Bunda berteman dengan di Facebook itu kan luas ya, berteman dengan orang-orang Kristen di situ. Jadi Bunda banyak melihat postingan-postingan mengenai firman Tuhan. Di situ teman-teman, jadi bagi teman-teman yang mungkin di saat ini masih di Facebook, pelayanan di Facebook, itu jangan sampai bosan. Memposting firman Tuhan itu luar biasa loh. Sebenarnya kalau kita pikir ya itu sederhana, tapi bagi Bunda pernah satu mendengar firman Tuhan yang membuat Bunda terkejut. Mungkin kalau ada bisa membantu di Yesus datang itu bukan mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa supaya bertobat. Itu yang Bunda merasa wow begitu. Kalimat mungkin sederhana, tetapi itu yang sangat menyentuh hati Bunda. Yesus datang ke dunia itu di Lukas 5 ayat 32 kalau tidak salah, mohon dibagikan, mungkin bisa dibantu, tapi tidak apa-apa. Hari ini seingat Bunda di Lukas 5 ayat 32 itu yang hingga hari ini menjadi kenangan Bunda. Saat di situ Bunda merasa terkaget-kaget. Oh, jadi Tuhannya orang Kristen itu datang ke dunia bukan mencari orang benar, artinya orang baik-baik, tidak, dia mencari orang berdosa. Di situ saya merasa, wow, saya ini manusia paling berdosa loh. Kesempatan ini, oh baru saya tahu. Nah, jadi teman-teman ya, bagi teman-teman yang suka posting-posting firman Tuhan itu luar biasa loh. Jadi itu sangat memberkati. Kalau dipikir itu kan hanya tulisan, tapi itu buat Bunda luar biasa. Jadi Bunda merasa tegar begitu loh. Oh, berarti ikut Tuhan Yesus ini dia bisa menghapuskan dosa begitu ya. Wah, sementara kalau saya jadi saya di situ merenung lagi. Sementara di iman lama saya harus nebusnya itu nebus dengan kekuatan saya sendiri. Coba kalau saya merenung ya, dengan saya harus mencari orang, kalau saya utang mungkin saya harus cari kemana, pelosok mana, saya bayar dulu, saya ijab kabul dulu, dan mungkin kalau saya memang seperti itu, dan saya mungkin harus kalau saya dibilang sholat saya itu udah berapa kali nggak sholat, itu bagaimana cara saya tebusnya, dan saya justru tidak pernah memahami sama sekali dari teman-temannya itu dosa yang lahir saya. Sementara saya belum tahu setelah saya ikut terus pemberitaan firman melalui Facebook itu, saya sepertinya rindu. Kok enak banget ya, kok membuat sejuk hati saya seperti itu. Nah, sampai saya pernah mendengar di situ juga, oh berarti ada firman Tuhan mengatakan bahwa saya dulu justru di sekolah saya yang lama, pelajaran agama saya tidak pernah tuh menceritakan tentang Adam sampai sedetail mungkin.
Saya kok jadi tertarik sekali di kisah kejadian itu mengenai Adam, mengenai Hawa. Memang di agama saya juga dulu ada, tetapi tidak membahas panjang lebar. Cuma lompat-lompat begitu aja, jujur seadanya seperti itu. Tapi ini kok di kekristenan kok dibahas sekali ya, dalam sekali. Kenapa jadi sampai ya memang dulu Bu Holdi seperti itu terlempar ke dunia karena gara-gara melanggar memakan itu aja, dan tidak diceritakan secara detail. Di kekristenan saya seperti tergugah ya, hati saya seperti mata saya mencelik begitu. Saya terbelalak mendengar cerita tentang Adam ini, saya tertarik sekali. Oh berarti kita ini, saya datang ke dunia ada hingga hari ini, berarti udah dalam keadaan dampak dari dosa Adam dan Hawa itu. Jadi saya sudah, artinya kalau dibilang meskipun saya mandi bagaimanapun, tetap saya berdosa, karena justru dari kejadian itu sampai kejatuhan Adam dan Hawa itu sudah tidak bisa ditebus apa-apa. Nah, di situ saya sudah mulai memahami teman-teman. Dari pemberitaan itu saya udah mulai goncang, dan seperti juga saya dengar, saya ikuti, bahkan saya penasaran, saya kurang bahan untuk mengenal siapa sih ini Yesus ini, dari Adam dulu sampai saya lanjutkan sampai saya lihat-lihat Google teman-teman. Kan sekarang zaman sudah canggih ya, jadi saya satu-satunya ya, saya nggak tahu di mana ada pendeta, di mana ada penginjil, saya tidak punya teman siapa. Bahkan saya penasaran ingin mencari teman-teman saya yang dulu Kristen waktu saya masih sekolah pun tidak ketemu. Karena wajar ya, karena sudah lama sekali. Tujuan saya hanya ingin bertanya, siapa Yesus itu? Saya ingin tahu seperti apa ceritanya. Tetapi yang saya temuin ya, jujur saya tadi bilang, suami saya pun saya tidak mungkin bercerita. Saya kayak semacam gengsi ya barangkali kepada suami saya. Saya ingin cari tahu sendiri. Jadi saya tertutup sekali. Saya cari teman saya tidak ketemu. Saya sampai kemanapun saya sampai juga tertarik mendengar tentang Taurat itu ya. Saya dulu mungkin lucu ya. Saya cari bagaimana sih kitab Taurat, bagaimana sih kitab Injil. Saya dulu cari-cari itu mana ada orang jual kitab Taurat, bukunya Taurat gitu, Injil. Tidak ada. Tapi ya Bunda mengalami hal itu wajar ya, nggak apa-apa. Mungkin kalau dibilang ya konyol ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin Bunda harus tersandung dulu, mungkin Bunda harus dibilang bodoh dulu, tidak apa-apa. Tapi itu membuat Bunda semakin hari semakin tidak tahu ya Bunda waktu itu sibuk dengan mencari pemberitaan. Mohon maaf, I think saya mau minum dulu Bunda, takut nanti Bunda kalau tersedak, mohon maaf ya penonton. Oke, Bunda lanjutkan. Di situ Bunda cari di Google saja karena tidak ada yang Bunda, makanya penting ya teman-teman ya, di sini Bunda jangan hanya mengaku Kristen saja. Jadi Kristen yang berdampak, Kristen yang menjadi saluran berkat. Jadi orang-orang yang sebelah yang menghina kekristenan itu, kalau kita berbuat yang tidak baik ya tambah kita menista nama Tuhan, padahal kita agama kita Kristen begitu. Jadi Bunda benar jujur, Bunda ingin sekali mencari orang Kristen yang menjadi panutan, ya, ingin bertanya. Tetapi yang Bunda lihat semua orang Kristen lingkungan Bunda, mohon maaf, tidak Bunda temukan di situ, dan bahkan Bunda cuma hanya asik dengan Google, jadi teman Bunda hanya Google. Jadi Bunda mengklik di Google, di situ semua pemberitaan banyak. Nah, di situ Bunda menyadari berarti Bunda merasa di posisi di persimpangan ya teman-temannya. Karena Bunda udah asik ini, kok Tuhan baik sekali, kok Tuhan mau turun ke dunia, Tuhan mau nuzul ke dunia loh, luar biasa loh. Sementara mohon maaf saya tidak mengenal Tuhan saya.
Saya juga sempat berpikir, waktu saya masih kecil juga. Bukan menghujat, tapi itu kenyataan yang saya alami dan itu saya pertanyakan dari saya kecil hingga hari ini saya menerima Tuhan. Kok saya menyembahnya menghadap ke situ. Sementara juga ada juga yang mengatakan Tuhan itu dekat sekali dengan urat leher. Yang mana yang benar? Tuhan itu gaib, Tuhan itu zat. Artinya Tuhan itu roh. Tapi kenapa saya harus memposisikan itu ke arah itu mohon maaf ya, itu yang saya alami, jadi itu menjadi kegalauan saya. Tapi di sini saya mendengar pemberitaan Tuhan itu roh. Kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Wow, Tuhan tidak melihat fisik kita, Tuhan tidak melihat apapun keadaan kita, Tuhan melihat hati kita. Bunda sangat tersentuh di situ. Wow, ini sepertinya tidak saya dapatkan. Saya merasa bahagia, bahkan Bunda sudah hanya itu saja, belum bergereja, belum mendengar pemberitaan lebih dalam lagi. Bunda sudah merasa gimana ya teman-teman ya, merasa hidup lagi seperti itu, merasa berseri, seperti kalau bunga tanaman bunga atau apa ya, kayak kering, layu, sudah tinggal mau nunggu matinya aja. Kalau kondisi Bunda saat itu seperti Bunda itu segar lagi loh, mulai kayak mulai bertunas, kelihatan ya kalau tanaman kering itu seperti apa dan tanaman yang sudah mulai kena siram air itu seperti itu kondisi Bunda. Jadi Bunda sudah merasa apa namanya ya, sepertinya Bunda itu sudah jadi orang Kristen begitu ya waktu itu. Bunda bangga sekali, bahkan Bunda belajar. Jadi sedih ya waktu itu Bunda ya, Bunda bagaimana sih doanya orang Kristen. Jadi Bunda belajar, oh doa Bapa Kami ya. Jadi Bunda belajar doa Bapa Kami dan Bunda tahu tanya-tanya wajib itu harus doa wajib ya, doa Bapa Kami itu. Jadi Bunda menghafal doa Bapa Kami itu setengah mati teman-teman. Jadi satu Bunda tulis-tulis. Jadi Bunda itu seperti orang aneh ya di rumah itu. Benar. Jadi doa Bapa Kami itu Bunda tempel di dinding, di meja makan. Jadi Bunda itu supaya cepat hafal begitu. Di tempat tidur juga Bunda tempel dan Bunda hafalkan satu persatu. Dan anak Bunda sendiri juga heran melihat kelakuan. Kenapa anak Bunda tuh masih sekarang umur 13 tahun. Jadi kalau 2 tahun ke belakang itu dia masih berumur 11 tahun. Dia juga heran melihat bundanya kok aneh ya. Dulu bundanya mengajari dia bagaimana wudhu, bagaimana membaca ayat-ayat yang untuk sholat. Kenapa Bunda hari ini sudah aneh begitu. Tapi anak Bunda cuma hanya diam aja. Tapi dia pura-pura nggak tahu begitu ya. Tapi Bunda dan Bunda juga belajar. Dulu Bunda mungkin kalau bepergian mungkin suka baca-baca ayat-ayat ya menurut iman kepercayaan Bunda yang lama. Tapi Bunda suka mau coba-coba begitu teman-teman. Bunda suka hal yang baru. Ya wajar ya kita coba-coba nih. Jadi Bunda tuh kalau mau pergi kemana, Bunda kan suka ke desa-desa begitu ya teman-teman. Karena Bunda ada pekerjaan selain salon, Bunda suka memasakkan, Bunda juga apa namanya tenaga medis ya, Bunda kan suka memeriksa ke kampung-kampung. Jadi di sela-sela salon itu Bunda suka meracik tanaman obat begitu teman-teman. Jadi biasanya Bunda suka melayani ke kampung dan Bunda itu memang kampung itu ngeri ya, namanya juga kampung ya ujung berung ya teman-teman, apalagi ini di Kalimantan. Jadi di situ teman-teman Bunda tidak lagi membaca, mohon maaf ya, Bunda sudah Bunda bilang Bunda itu suka menguji, mencoba hal baru. Jadi Bunda bilang waktu mau berangkat sudah merubah jadi begini, atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dan nama Yesus. Bunda mengatakan atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dan nama Yesus. Seperti itu teman-teman. Dan yang paling Bunda hanya bisa kalaupun Bunda mungkin merasa takut saat apapun, dulu kan Bunda hanya bilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la haula wala quwata illa billah, dulu begitu. Bunda belajar
ya namanya sudah kebiasaan itu, tapi Bunda memang ini program yang menurut Bunda coba-coba ini memang apa ya, masih canggung itu teman-teman. Tapi Bunda belajar apapun. Tapi saking Bunda, padahal Bunda masih belum tahu gereja, dan Bunda bangga loh teman-teman. Bunda bangga, Bunda enjoy, Bunda seperti enak ya berkomunikasi dengan sang roh itu loh teman-teman. Jadi Bunda itu, Bunda kan belum ada yang memimpin, tapi Bunda merasa berbicara itu, misal Bunda bagaimana Bunda berbicara seperti ada roh kuat mendorong ke situ. Kamu di situ kampung, kamu banyak pelayanan kamu diperlukan. Itu saat Bunda, mohon maaf ya, saat Bunda tidak melakukan, mohon maaf lagi sekali lagi teman-teman ya, tidak melakukan sholat duha, barangkali dulu kan Bunda suka melakukan itu, tapi ini Bunda mencoba, Bunda memejamkan mata, Bunda berbicara dalam roh, tolong, Bunda belum tahu cara berdoa yang tepat, tolong kemana aku ya, ada roh kuat mendorong kamu ke arah utara, kamu ke sana, oh iya ya. Dan jujur, itu memang mujur, memang selalu mujur dan luar biasa. Dan saat juga Bunda mungkin malam pulang takut karena itu melalui hutan-hutan, Bunda hanya mencoba membaca, Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikan. Seperti itu Bunda membaca. Dan atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kau. Tapi Bunda kok enak ya, Bunda lebih kayak berani begitu. Kenapa? Jadi Bunda, Bunda itu iman percaya Bunda ya, yakin Bunda. Jadi Bunda pernah dulu melakukan itu karena Bunda memang pelayanan selain salon, sudah Bunda katakan Bunda ke desa-desa melayani kesehatan. Pekerjaan sampingan Bunda itu, Bunda memang mengalami tantangan yang luar biasa teman-teman. Tidak gampang itu dilalui, itu mental. Hanya seorang perempuan ya kalau boleh dibilang hanya perempuan tomboy yang bisa melalui itu. Kalau hanya perempuan yang alay lebay nggak akan mungkin bisa. Jadi kita harus mental yang kuat, dan mungkin kalau dibilang itu hanya casingnya saja Bunda perempuan, tapi kalau mental Bunda mental istilahnya gentleman, Bunda berani. Jadi di situ teman-teman, memang kalau dulu Bunda jujur, Bunda sering mengalami diganggu oleh roh-roh yang tidak baik. Dulu Bunda membaca ya seperti yang iman lama sebelah Bunda, tetap aja Bunda memang kepental ya teman-teman ya, kepental. Tapi jujur, kalau Bunda ini kok manjur ya, kok saya merasa ada ketenangan, saya merasa bersukacita, saya merasa mujur, ini jujur. Nah, setelah itu Bunda kalau dibilang Bunda itu sudah murtad ya. Kalau dibilang murtad, iya jujur. Bunda murtad waktu itu. Sebelum bulan November 2020 itu kan Bunda sudah dibaptis. Jadi sebelumnya itu kalau dibilang Bunda masih bulan Januari, masih Bunda kalau dibilang itu murtad. Nggak apa-apa, tapi Bunda bangga loh. Bunda bangga, tapi Bunda damai begitu. Tapi kan hanya Bunda dan Tuhan yang tahu. Tidak ada siapapun yang tahu. Suami Bunda pun tidak tahu, anak Bunda pun tidak tahu, orang tua Bunda pun, saudara Bunda pun tidak tahu. Tetapi Bunda dengan keanehan-keanehan Bunda itu membawa dampak di keluarga Bunda itu, ya, saudara Bunda sudah kayak mulai teman-temannya, kalau kayak mulai sudah berbicara yang kurang nyaman loh, baru loh, hanya seperti itu saja ya Bunda, belum apa-apa sudah ada tantangan-tantangan dari saudara. Jadi ya dia saudara Bunda itu yang nomor 2 sempat bilang, Rosa, kamu ini kamu murtad ya, kamu sudah mau jadi Kristen ya. Saya bilang kalau iya kenapa? Saya kok ada keberanian seperti itu ya, ada roh keberanian. Kalau iya kenapa? Kalau kamu jadi orang Kristen, kamu nggak layak lagi tinggal di kampung ini. Seperti itu belum apa-apa. Oke, saya bilang
ya nggak apa-apa lah, dan kamu juga mati nggak akan mungkin. Kami ya teman-temannya kalau di daerah kami punya alkah keluarga. Itu alkah keluarga itu jadi milik keluarga. Jadi barang siapa sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu, kalau itu di situ alkahnya. Jadi kalau saya langsung dibilang kamu tertolak, kamu sudah nggak bisa lagi, kalau kamu mati nanti kamu nggak bisa bermakan di sini. Ya jelas dong saya nggak mungkin bermakan di sini karena saya ikut Tuhan Yesus. Saya nanti mau cari gereja, saya kok kayak happy begitu loh. Saya mau cari gereja, saya mau cari komunitas, saya bilang nggak apa-apa. Seperti itu teman-teman. Jadi itu di kehidupan saya dengan saudara saya, cuma hanya satu itu yang menentang saya. Sepertinya dia benci sekali ya, sepertinya dia murka lihat saya. Tidak apa-apa, saya. Nah, di sosial media pun saya juga ikut di grup Kristen teman-teman, memberanikan diri ikut di grup Kristen. Jadi spesial ya, di grup Kristen dulu kan saya melihat postingan di umum aja di mana firman Tuhan. Sekarang saya lebih ke spesial lagi, ikut di grup rohani. Berani saya sudah ke situ. Nah, di dalam grup itu saya biasanya cuman hanya melihat posting, lihat jadi penonton, jadi pembaca yang baik. Tetapi Bunda kok memberanikan diri untuk menulis seperti itu. Jadi saya menulis apa yang menjadi pergumulan saya. Saya perkenalkan bahwa saya dari Muslim, saya tertarik di kekristenan dan saya suka ya seperti itulah. Saya mungkin lupa sudah, cuman endingnya kurang lebih seperti itu. Baru menulis itu saja, memang banyak orang-orang Kristen udah beratus-ratus yang support saya, tetapi ada satu, saya juga heran kok kenapa di grup rohani ini kok ada penyusup ya teman-teman ya. Ya kentara sekali bahwa dia juga sama dari sebelah dari saya juga. Saya tuh dimaki di apa namanya di komentar itu dimaki-maki dengan kalimat komentar itu dihina luar biasa, dikatakan ya tahu sendirilah seperti apa. Jadi saya itu dihakimi di depan orang banyak, tetapi saya santai aja teman-teman, santai aja, nggak ngaruh buat saya. Saya tetap maju begitu loh, meskipun itu baru loh ya, belum apa-apa loh ya, baru hanya ingin mengenal Tuhan Yesus saja udah beberapa ada penentang. Tetapi apakah saya mundur atau ciut? No, tidak. Saya semakin ditentang kok semakin saya jadi penasaran begitu. Itu saya ya, itu adanya seperti itu. Jadi oke, ada ya. Dengar suara saya? Baik, iya dengar. Tapi kok ada sinyal di tempat kita ini. Ya, maaf. Sinyal di tempat kita ini agak naik, jadi mungkin bisa dia drop tiba-tiba nanti di ini. Ya, dengar suara. Saya nggak dengar. Ibu Rosa bisa dengar? Ada ini Pak, ada berdengung Pak. Halo, iya Pak, ini udah nggak kedengaran lagi. Apa bagaimana harus saya harus bagaimana Pak? Boleh saya minum dulu? Ibu Rosa bisa dengar saya? Bisa Pak, udah baik Pak. Tadi storing Pak. Oh ya, Bu, mungkin bisa dipersingkat karena sinyal di tempat kami ini kurang bagus, jadi agak turun naik dia, Bu. Takutnya nanti terputus tiba-tiba. Oh baik, jadi saya langsung ke ini aja ya Pak. Ya udah mau ke poin loh Pak. Udah mau tinggal 25% udah goal, ya. Nah, saya lanjutkan. Oke, baik Bu. Dipersingkat ya Bu. Iya, silakan Bu. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Jadi begini, sampai saat itu Bunda langsung dimasukkan di grup WhatsApp saja karena sudah kefokus.
Nah, di situ saya lebih banyak di grup keluarga Allah waktu itu ya, dan luar biasa di sana saya merasa iman saya bangkit, dan di situ saya berkenalan dengan orang-orang yang memang benar-benar bertanggung jawab untuk membimbing saya, dan saya diberi link nonton kesaksiannya Bapak Muhammad Kaceh. Waktu itu kesaksian Bapak Muhammad Kaceh itu di channel ini juga. Nah, di saat itu saya mengenal Bapak Muhammad Kaceh, saya dengerin. Saya kan masih di persimpangan ya teman-temannya, walaupun saya memang mungkin harus bagaimana, apakah saya harus jadi Kristen nih atau bagaimana. Tapi setelah saya menonton beliau Pak Muhammad Kaceh dan teman-teman mungkin viral ya Bapak Muhammad Kaceh sudah, jadi saya tidak perlu mengulang-ulang lagi. Di situ saya semakin berani teman-teman, semakin berani. Oh, ini ada teman saya juga sama nih. Jadi semakin saya berani dan saya membuat saya percaya diri saya semakin menjadi-jadi, dan saya langsung ingin dibaptis. Oke, saya sudah siap. Saya sudah siap menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi waktu itu tidak gampang ya. Kalau ingin dibaptis di tempat saya juga ada ditolak oleh ada juga beberapa gereja yang menolak saya waktu itu. Saya tidak mau memperpanjang itu karena mungkin kenapa saya ditolak ya, ada alasan mungkin karena corona dan casing saya seperti ini barangkali, jadi saya tidak mungkin mereka mengatakan membaptis itu hanya orang yang mau menikah saja, jadi mereka tidak mengadakan baptisan untuk orang yang background dari Muslim seperti saya. Jadi ya wajar. Jadi itu pun tidak menyurutkan hati saya untuk lebih saya seperti bagaimana ya, ingin sekali sudah masuk ke ranahnya kekristenan itu, tapi bagaimana caranya. Dan bahkan ada beberapa juga yang ingin menawarkan baptis online, tapi puji Tuhan, alhamdulillah saya mendapat nomor Bapak Muhammad Kaceh dan saya bisa chatting Bapak Muhammad Kaceh, bisa teleponan teman-teman, karena saya jadi favorit saya setiap hari mendengar kesaksian beliau, saya semakin dikuatkan. Nah, di situ Bapak Muhammad Kaceh bilang, tidak usah pakai baptis online, Ibu Rosa, cari gereja terdekat. Walaupun saya ditolak, saya cari terus gereja yang mau membaptis saya, dan puji Tuhan saya dibaptis di gereja Tabernakel Alpha Omega di daerah saya. Itu satu-satunya gereja yang waktu itu saya sudah kalau dibilang kemana-mana itu. Jadi saya siap dibaptis, dan puji Tuhan kalau saya bercerita panjang lebar juga bukan hanya saya yang menerima Tuhan, anak bungsu saya yang umur 11 tahun waktu itu. Saya mungkin tidak mau berpanjang lebar proses saya bagaimana menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada anak saya, padahal ala kadarnya juga saya menceritakan, saya hanya poinnya surga dan neraka. Akhirnya dia juga menerima Tuhan Yesus dan kami sama-sama dibaptis. Rencana saya memang hanya satu orang, saya sendiri, tetapi puji Tuhan itu semua kuasa Tuhan. Saya berdua dengan anak saya dibaptis di gereja Tabernakel itu, dan setelah saya ikut Tuhan Yesus, saya bergereja, sudah mulai mendengar pemberitaan firman, saya sudah bahagia sekali, saya sudah dapat sertifikat. Wow. Jadi kalau tantangan ya teman-temannya, wah tentunya ada tantangan yang saya lalui. Hingga hari ini saya sudah berpindah 5 kali teman-teman. Dari tahun 2020 saya ya memang firman Tuhan sudah tergenapi. Memang saya menerima Tuhan itu memang dengan air mata. Jadi saya sudah kehilangan. Bukan berarti apa itu ujian buat saya. Tuhan izinkan itu terjadi, tapi saya siap. Saya siap mau diuji Tuhan macam manapun, saya siap. Karena satu yang membuat saya selalu siap, Tuhan mau apa yang terjadi atas saya, mau itu suka maupun duka. Karena Tuhan mengatakan nama saya tercatat dalam kerajaan surga. Wow, luar biasa. Setia kepada Tuhan, ikut Tuhan, setia kepada Tuhan, nama saya tercatat dalam kerajaan surga. Dan itu tidak ada di dalam pemberitaan di dalam iman lama saya. Jadi saya sangat semangat sekali, sehingga
seperti apapun cobaan saya, usaha salon saya hancur, dan toga saya juga punya toga, saya tanaman hias saya juga hancur, amburadul, dan klinik kesehatan saya juga hancur, amburadul, diterjang banjir juga kebetulan waktu itu teman-teman. Jadi saya di waktu itu memang hanya 1 lembar di badan, dan bukan hanya saya, anak saya, mama saya, bapak saya juga yang saya bertanggung jawab kepada mereka karena mereka sudah jompo. Kami semua dibantu oleh Bamak waktu itu, dievakuasi. Jadi rumah saya sudah tenggelam. Jadi saya sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Itu kalau dibilang ya itu tantangan juga, tapi saya tetap semangat ikut Tuhan, dan hingga hari ini saya sudah 5 kali pindah di rumah ini, pindah, saya tidak perlu cerita, tapi saya tetap bersukacita, tetap bahagia, karena ikut Tuhan yang luar biasa. Saya tidak peduli, dan setelah saya mendengar firman Tuhan, Tuhan selalu menyertai sampai kesudahannya. Percayalah anakku, aku menyertai engkau sampai akhir sampai kesudahannya. Itu membuat saya merasa terus semangat, dan saya belajar melayani sampai, singkat cerita, saya dulu hanya bisa bersaksi ala kadarnya, tetapi saya merasa ingin bagaimana ya, saya juga tidak tahu, hingga singkat cerita saya belajar melayani teman-teman, dan benar adanya memang firman Tuhan mengatakan mukjizat, ikut setia dengan Tuhan, Tuhan berikan kuasa mukjizat kepada kita. Kalau dipikir ikut Tuhan itu, kalau orang-orang berpikir jadi kaya enggak, jadi berkelimpahan enggak, sementara mereka berpikir mukjizat itu hanya kaya saja. Tetapi tidak, di dalam Tuhan, mukjizat Tuhan itu tidak hanya sekedar kekayaan, itu mungkin ekstra menurut saya ya. Ini menurut saya, mohon maaf. Mukjizat yang Tuhan beri itu kesembuhan, dan itu terjadi zaman Yesus waktu itu juga 2000 tahun yang lalu juga. Saya pikir apa masih bisa ya hingga hari ini. Ternyata saya belajar melayani ke pedesaan, dan puji Tuhan kalau mungkin boleh bisa kalau saya berpikir saya bisa enggak, Tuhan itu luar biasa. Ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, ketika memang hidup kita benar-benar diubahkan, manusia lama kita sudah memang kita dalam pertobatan. Kita bertobat itu bukan berarti berpindah saja, tetapi karakter lama kita, karena firman Tuhan sudah mengatakan, barang siapa di dalam Kristus itu sudah lahir baru, manusia lama kita jadi lahir baru, jadi manusia lama kita udah kita kubur. Itu luar biasa loh, itu terjadi, dan Tuhan memberikan mukjizat. Kalau mungkin menurut Bunda hanya punya mukjizat menyembuhkan, itu pun luar biasa. Saya sangat semakin ketagihan ingin melayani Tuhan, ingin terus mengabarkan tentang Tuhan, ingin terus mendoakan orang sakit. Ketika melihat mungkin bisa ditampilkan sebentar, ada video sedikit, mungkin durasinya tidak panjang, barangkali cuma hanya 1 menit. Saya sempat mengabadikan orang lumpuh, dan itu orang tidak bisa jalan, teman-teman. Dan itu menurut saya mukjizat Tuhan yang luar biasa. Kalau saya sendiri mungkin saya tidak bisa. Saya juga heran. Saya coba-coba mendoakan orang itu, karena saya membaca firman Tuhan, saya pejamkan mata, saya doakan, dan orang itu bersedia. Bapak itu haji, mohon maaf kalau saya sebutkan namanya, saya melayani di sebuah pesantren di pedesaan sekali, dan nama Yesus pun tidak pernah apalagi ya, itu sangat desa sekali. Saya masuk ke situ, dan ada orang lumpuh, dan dia pakai tongkat, Bunda dekati, dan dia by the way dia mau didoakan, teman-teman. Dan terjadi dia 1 minggu kemudian Bapak itu bisa jalan. Saya juga heran, saya juga heran, kok bisa ya. Nah, saya merasa itu adalah mukjizat Tuhan, itu bukan perbuatan saya. Kalau boleh mungkin bisa ditampilkan, ada yang pernah saya kirim, barangkali bisa ditampilkan. Itulah yang mukjizat Tuhan yang memang benar-benar saya sendiri juga wow, kok bisa orang itu jalan. Saya sendiri juga heran.
halo, apa bisa mungkin sebentar ditampilkan, durasinya tidak panjang, ya. Iya Permisi. Bu, untuk kondisi saat ini kita belum bisa tampilkan karena sinyal di tempat kita ini agak terganggu Bu. Jadi Baik, nanti kita coba kita coba edit dulu ya Bu. baik Pak, iya Pak, tidak Iya, apa-apa. Jadi saya baik. dan saya bercerita lagi mukjizat tentang selain daripada itu, 1 minggu kemudian Bapak itu Haji Jasman namanya, beliau di orang kelompok di pesantren itu, beliau bisa jalan dan itu merupakan mukjizat bukan kemampuan saya. Dan satu lagi saya belajar melayani teman-teman. Saya kan makanya saya bilang saya itu suka menguji, benar nggak nih? Saya mau mulai karena firman Tuhan mengatakan kabarkan Injil. Siap atau tidak siap waktunya. Saya selalu bergumul tentang itu bagaimana ya saya mengabarkan. Jadi saya dengan perjalanan saya kan saya suka kelayapan, maksudnya suka belusukan ke kampung, suka jadi pengobat seperti itu teman-teman. Nah di situ kesempatan saya. Di situ kesempatan saya untuk menjangkau jiwa-jiwa, mengabarkan tentang Tuhan dan Juru Selamat, dan ketemu orang sakit, mendoakan, dan Bunda singkat cerita bertemu dengan orang ibu-ibu perempuan ya, sudah 3 tahun dia tidak bisa jalan. Sebelum corona ibu itu sudah sakit dan ibu itu bengkak kakinya dan perutnya buncit. Waktu itu saya ingin memeriksa ibu itu, tetapi saya kan punya pegangan ya seperti biasa tentang tes gula darah, asam urat, seperti itu, cek kolesterol dan tensi darah. Tetapi yang saya ingin periksa itu ternyata teman saya punya 2 alat, tetapi 2 alat itu saya juga heran kenapa alat itu nggak bisa berfungsi teman-teman. Saya kadang-kadang mau menangis, mau malu. Oh Tuhan, kenapa ini saat saya memang membutuhkan sekali, kenapa alat ini kok bisa macet? Seperti itu yang terjadi. Jadi, oke, mungkin Tuhan tidak, saya dulu tidak berpikir mungkin Tuhan tidak mengizinkan saya memakai alat ini. Tidak, saya hanya cuma, oh, Tuhan tolong saya Tuhan. Tetapi oke Bu, saya doakan Ibu, Ibu pejamkan mata, saya doakan Ibu itu. Ternyata saya doakan hari itu, memang hari itu nggak langsung jembreng, bimsalam, tidak. 2 minggu lebih, kira-kira sekitar 17-18 hari teman-teman, ibu itu menelepon dan ternyata puji Tuhan saya juga heran dan wow, ibu itu sudah kakinya sudah kempes, sudah bisa berjalan lagi, sudah bisa beliau berjualan lagi, keliling kampung, jual pakaian-pakaian second, dan perut ibu itu sudah tidak buncit lagi. Dan itu saya rasa saya juga yakin tidak yakin, tapi wow, jadi bukan kemampuan saya teman-teman. Jadi itulah hebatnya Tuhan kita ya. Jadi Tuhan berikan saya kasih karunia seperti itu, dan saya juga saya lalui saja. Siapapun orang sakit penyakit ya saya doakan seperti itu, dan puji Tuhan itulah mukjizat antara lain yang Bunda bisa ceritakan karena waktu ya terbatas, karena kondisi jaringan kita kurang baik. Jadi mungkin jika saya mungkin penutup hari ini, jadi janganlah kita memandang mukjizat itu teman-teman ya hanya dengan kaya saja, diberkati. Tidak, mukjizat Tuhan itu jangan kita batasi. Mukjizat kesembuhan, kadang-kadang kalau kita mengandalkan Tuhan, saya rasa Tuhan pasti akan ada saat itu juga. Kalau kita masih mengandalkan manusia, ya Tuhan mungkin berpikir, ya udah, kamu kan percaya sama manusia. Ketika kita memang benar sungguh-sungguh, tidak ada cara lain, saya percaya, dan itu sudah saya lalui. Tuhan benar-benar mengurapi dan benar-benar menyatakan kuasanya. Hanya itu saja yang boleh bisa Bunda sampaikan. Kiranya mohon ampun maaf kalau Bunda mungkin salah-salah kata. Ya. Kiranya itu saja dahulu, Bapak Pendeta.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan sambut narasumber kita pada malam hari ini, pada kesempatan ini akan bercerita tentang perjalanan imannya. Bagaimana beliau bisa mengenal Tuhan dan percaya dan menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Oke, kita sambut Mbak Fida. Baik, Ya. terima kasih atas kesempatannya Bapak Yusuf. Ya, shalom. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan diberi kesempatan ya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Mbak Fida ya sudah bersedia hadir. Atas kemurahan hatinya kita berdoa supaya kesaksian ini bisa membuat orang-orang mengenal siapa Tuhan Yesus. Karena banyak orang tidak percaya dan mereka terus saja dengan kebodohannya mereka selalu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu hanya seorang manusia lahir dari rahim wanita. Itu karena banyak manusia yang belum mengalami Tuhan dan tidak mau buka hati. Dan pada malam hari ini, pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama dengarkan kesaksian Mbak Fida, bagaimana beliau bisa berjumpa dengan Tuhan. Oke Mbak Fida, waktu dan tempat saya persilakan kepada Anda untuk menceritakan perjalanan imannya mulai dari latar belakang dulu. Iya, oke, silakan Mbak Fida. Ya, baik. Terima kasih Bapak Yusuf atas kesempatan yang diberikan. Jadi, shalom. Nama saya lengkap Nafisatul Afida. Dari namanya juga kelihatan ya, saya berasal dari background latar belakang Muslim dulu. Keluarga saya termasuk Muslim yang taat ya, apalagi ayah saya gitu. Jadi di keluarga saya itu kalau dari pendidikan aja misalnya ya, saya kecil itu dari kecil sudah pakai hijab, nggak pernah saya lepas hijab. Jadi dari kecil sudah disekolahkan di MI atau Madrasah Ibtidaiyah, kalau yang umum ya setara SD gitu. Di keluarga ayah saya itu semua anak-anaknya pasti itu dari kecil dikasih pendidikan agama, bahkan menjadi aib bagi keluarga kalau anak-anaknya sekolah di sekolah negeri, kalau bukan di sekolah yang agama gitu ya. Bahkan mereka sampai ke jenjang tinggi itu mondok ya istilahnya, sampai kuliah mondok, kemudian lulus mengabdi begitu dan seterusnya. Cuma saya nih satu-satunya yang nggak mondok, meskipun dari kecil sudah MI, cuma besarnya saya nggak mondok, saya di SMA umum waktu itu, SMA negeri ya. Nah, saya ini 3 bersaudara, saya yang paling tua. Otomatis saya ini sebagai contoh lah ya buat kedua adik saya gitu. Jadi orang tua menaruh harapan besar kepada saya. Saya selama ini juga tidak pernah yang aneh-aneh ya, yang neko-neko. Keluarga juga kan dibesarkan dari semuanya lah, dari segi ayah, dari sisi ibu, nggak ada satupun yang di luar Muslim atau yang kenal sama orang yang di luar Muslim, nggak ada. Semuanya murni Muslim semua. Juga di keluarga ayah saya itu bude-budenya gitu ya, biasanya menjadi pembicara khotbah di acara wedding pernikahan gitu. Ayah sendiri juga sampai saat ini masih menjabat profesi sebagai imam yang biasa di masjid gitu, jadi ketua takmir masjid sampai sekarang gitu. Jadi kebayang ya, saya di lingkungan yang sama sekali nggak kenal kalau agama lain yang terbaik ya menurut keluarga saya, dan saya juga waktu itu ya Muslim, nggak ada agama selain itu. Sampai di suatu ketika pada tahun 2018, saat itu usia saya 24 tahun lah, dan sekarang usia saya sudah 30, artinya saya waktu dibaptis itu saya umur 25, jadi saya sudah 5 tahun mengikuti Tuhan Yesus. Di usia 24 itu saya mendapatkan mimpi yang pertama untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus gitu. Mimpinya ini unik ya. Jadi waktu itu saya melihat diri saya
mendapatkan sebuah buket bunga gitu. Bukan buket bunga ya. Buket yang kalau kita misalkan ada acara wisuda atau ulang tahun atau perayaan apa gitu, karangan bunga, karangan buket, tapi isinya waktu itu bukan bunga, kan ada yang diisi uang, ada yang diisi makanan. Saat ini ya kayak gitu kan lagi viral gitu, lagi tren lah. Nah waktu itu di mimpi saya itu buketnya isinya boneka Barbie. Nah boneka Barbie ini memakai baju pink pengantin. Nggak tahu ya, mungkin karena warna favorit saya memang pink ya. Nah waktu itu saya merasa heran dalam rangka apa saya dapat hadiah gitu. Kan saya juga wisuda sudah lama, terus nggak lagi ulang tahun, nggak lagi ada apa-apalah intinya. Terus yang membuat saya lebih heran lagi, siapa ini pengirim hadiahnya begitu kan. Nah ada sepucuk kertas, sepucuk kayak surat kertas gitu ya, di balik dari boneka Barbie itu. Biasanya kan ada from gitu kan, dari siapa. Ketika saya tarik kertas ini, kertas itu kan 2 dimensi ya saudara-saudara. Waktu saya ambil kertas itu tiba-tiba berubah gitu, menjadi 3 dimensi bentuknya. Jadi dia berubah menjadi miniatur patung Yesus Kristus itu. Nggak sampai situ, patungnya bergerak. Kedua tangannya itu gerak memeluk boneka Barbie itu dari belakang. Tentu saja saya sangat terkejut waktu itu, saking terkejutnya saya banting, saya lempar buket itu sama boneka Barbie-nya ke lantai. Saya kagetnya kan, loh ini bukannya Tuhannya orang Kristen gitu kan, saya Muslim ngapain dapat mimpi begini gitu kan. Saya masih ingat waktu itu hari Minggu ya, bangun itu saya keringetan di kepala sini. Sambil saya itu nggak langsung beranjak dari tempat tidur, masih duduk gitu kan, termenung 10 menitan lah memikirkan mimpi itu. Kok bisa gitu ya. Nah setelah itu saya anggap itu adalah iblis gitu kan, setan mungkin mau menguji keimanan saya gitu. Saya abaikan gitu. Jadi setelah mengalami mimpi itu saya tetap sholat seperti biasanya, tetap jamaah ke musola, tetap ngaji ya seperti biasanya gitu. Kemudian 2 minggu dari mimpi yang pertama, saya dapat mimpi yang kedua. Jadi mimpi yang kedua itu tentang ayat-ayat Alkitab. Oh ya maaf, sorry, setelah mimpi yang pertama itu saya kan berikutnya itu hari-hari berikutnya itu kayak ngelamun gitu kan, memikirkan penasaran. Ada rasa penasaran dari diri saya kan. Akhirnya saya ingat bahwa waktu kuliah saya punya teman Kristen gitu, laki-laki gitu. Saya beranikanlah bertanya gitu. Akhirnya saya mau awalnya saya iseng-iseng bertanya aja, kemudian karena jawabannya kan banyak pertanyaan yang muncul dari saya tentang Yesus itu siapa, kenapa dia bisa disebut Tuhan, kenapa dia mau disalib, kenapa nggak kabur gitu kan ya. Nah, setelah itu saya saking penasarannya Alkitab dari teman saya ini. Kebetulan waktu itu saya dikasihnya yang perjanjian baru, kata teman saya, ini aja nih kamu baca, kalau dari perjanjian lama kamu bingung gitu, kalau kamu mau kepo dengan Tuhan Yesusnya, ini dia baru ada di perjanjian baru gitu. Saya baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Kemudian setelah saya baca itu 2 minggu kemudian saya dapat mimpi yang kedua yang saya cerita tadi. Jadi ini tentang ayat-ayat Alkitab gitu ya. Cuma ayatnya itu karena mimpi ya nggak jelas. Jadi saya kayak dapat kertas panjang gitu kan, print-printan. Di situ memang saya baca ada Matius, ada Lukas, Yohanes, terus yang terakhir itu ada Mazmur. Nah yang Matius, Lukas, Yohanes ini cuma satu paragraf gitu kan, kecil-kecil tulisannya saya nggak kelihatan, cuma yang dicetak tebal itu saya yakin saya baca itu judulnya seperti itu ya, Matius, Lukas, Yohanes. Terus yang kemudian yang Matius itu yang paling panjang gitu. Kemudian saya bangun lagi ya, saya yang kedua ini baru mulai berpikir keras nih, kok ini kedua kalinya ya, apa karena efek saya habis baca Alkitab gitu kan. Kemudian saya makin penasaran, akhirnya saya baca lagi Alkitabnya, baca lagi gitu kan, beberapa lembar. Kemudian gak lama, 3 hari setelah mimpi yang kedua, saya dapat mimpi nih yang ketiga.
Nah, mimpi yang ketiga itu ayat jelas. Yang tadi mimpi kedua saya nggak tahu isi ayatnya apa. Yang ketiga ini mimpi yang jelas. Jadi waktu itu saya settingnya ada di teras. Waktu itu adik saya masih kecil ya, masih berumur ya sekitar 5 tahunan lah. Ada banyak teman-teman dia waktu itu di teras berkumpul main, duduk melingkar gitu kan. Nah, ada satu nih temennya yang dia itu nggak ikut di gerombolan ini. Jadi dia duduk terpisah sendiri. Saya samperin waktu itu, saya datengin. Dia lagi pegang tablet gitu kan. Nonton video. Saya lihat ternyata yang ditonton itu video dewasa. Nah, waktu itu saya tegur, bukan video dewasa yang vulgar ya. Jadi kayak video yang ya ada orang dewasa pakai baju ketat, terus mereka sedang menari kayak gitu. Terus saya tegur, saya bilang, ini tontonannya nggak sesuai dengan usia kamu gitu. Jadi tabnya saya ambil, terus saya suruh gabung ke teman-temanmu yang lain gitu, yang sedang main kertas waktu itu sedang menggambar gitu. Setelah saya ambil, saya duduk mengawasi mereka dari jarak sekitar 3 meter lah. Tetap saya lihat gitu kan. Kemudian tiba-tiba dari atas gitu ya, dari langit, jatuhlah sebuah kertas putih polos gitu. Tepat di depan saya gitu, tertelungkup di lantai. Kemudian saya buka, isinya adalah ayat Alkitab jelas, yaitu aku datang, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk orang saleh, tetapi untuk orang yang berdosa gitu. Nah, setelah dapat mimpi jelas yang ketiga itu, saya seperti melihat kilas balik tentang kehidupan saya ya. Benar saya bilang meskipun saya hitungannya muslimah yang taat, yang nggak pernah ninggalin sholat, yang puasa gitu ya, bahkan sholat juga saya nggak terima 5 waktu, 6 waktu, 7 waktu, ada sholat duha, ada sholat tahajud gitu, puasa, tiap puasa sunnah, puasa wajib semuanya. Tapi dalam hidup saya itu ya tentulah saya pernah jatuh dalam dosa gitu kan. Kemudian saya juga ada saat merasakan yang kekosongan dalam diri saya ya, meskipun saya melakukan semua liturgi keagamaan, tetap ada sesuatu yang tidak bisa dipuaskan gitu ya, tidak bisa diisi kekosongan saya gitu. Jadi seperti benar-benar Tuhan itu berbicara dengan saya lewat mimpi yang ketiga itu. Nah, setelah itu saya makin getol tuh ya untuk mencari tahu ya perbandingan gitu. Jadi selama itu total waktunya 1 tahun itu saya melakukan riset, saya belajar pribadi. Jadi saya melihat tiap hari ini saya sempatkan untuk mendengarkan kesaksian gitu ya. Kesaksian dari dua belah pihak, kesaksian orang yang murtad dari Kristen keluar gitu, kemudian dari yang sebaliknya Muslim yang jadi Kristen, dua-duanya saya dengerin. Kemudian saya juga Al-Quran tetap dibaca, saya tetap mendalami ya, saya baca sama artinya, juga Alkitab saya baca. Jadi itu ya, saya melihat kesaksian dari dua belah pihak, kitab saya baca dari dua belah pihak. Harapan saya haus, harapan saya menemukan sebuah kebenaran gitu. Sampai akhirnya di suatu titik ya, setelah 1 tahun itu saya bergumul, tetap saya bingung gitu ya. Saya bingungnya itu di satu sisi di hati kecil saya itu saya merasa bahwa ajaran yang ada di Alkitab itu kan ajaran yang diajarkan Yesus itu kan terutama masalah kasih ya. Saya damai sejahtera gitu. Terus ketika saya mendengarkan lagu-lagu pujian Kristen, saya damai sejahtera. Jadi hati saya itu sudah condong kepada mau ikut Yesus, tapi diri saya yang lain juga merasa takut gitu. Takutnya itu ya karena takut orang tua gimana gitu kan. Saya anak pertama, kemudian ayah saya juga suatu tokoh masyarakat yang disegani sebagai imam begitu kan, nanti mau taruh di mana gitu kan muka anak orang tua saya, kayak seolah-olah gagal untuk mendidik anak. Jadi ketika saya sudah sampai di titik yang ingin menyerah, saya
berdoa waktu itu. Saya masih ingat sholat isya ya di musola dekat rumah saya. Benar-benar saya sudah mau menyerah dengan keadaan gitu. Saya bingung di persimpangan ini mau ambil jalan yang mana. Ketika saya sujud di sholat sunat terakhir itu sampai sajadah saya itu penuh dengan air mata saya. Saya berdoa gitu kan. Berdoanya itu sudah bukan yang ke Tuhannya orang Muslim. Jadi saya berdoa begini, Tuhan saya tidak tahu Tuhan mana yang benar, Tuhannya orang Muslim atau Tuhannya orang Kristen. Saya mau Tuhan menantangmu gitu dalam istilah kasarnya ya. Siapapun yang benar-benar Tuhan, maka berikanlah saya mujizat gitu. Tunjukkanlah saya suatu kebenaran, berikan hati saya damai sejahtera untuk saya mantap melangkah antara mempertahankan keyakinan saya ataukah saya memeluk agama baru gitu. Waktu itu saya begitu. Sampai saya pulang ke rumah, itu kan jemaah itu sudah habis ya, sudah pada pulang ke rumah. Ibu saya heran, nanya, nggak sekalian kamu tidur di musola gitu, kok lama banget sholatnya baru pulang gitu. Saya nggak jawab waktu itu, saya langsung masuk kamar lagi, saya bergumul. Nah kemudian beda malam ya, ini saya mengalami mimpi lagi gitu kan. Mimpi ini saya tindihan kalau dalam Jawa ya. Jadi kondisi di mana badan saya ini seolah-olah sudah bangun, mata saya itu sudah bisa melihat ruangan sekitar kamar saya, tapi mau bangun itu susah, kayak ada yang menghalangi gitu, kayak berat gitu, terus mau nafas susah, kayak ada yang nyekek gitulah istilahnya, kayak ada yang mencekik gitu. Nah kemudian saya baca ayat kursi, kan dulu di pengajaran saya yang dulu katanya itu ampuh ya untuk mengusir segala jin, segala setan gitu. Ayat kursi itu sampai selesai saya baca, tetap saya merasakan ketindihan itu, nggak bisa lepas. Kemudian saya baca sholawat kepada Nabi ya, Nabi Muhammad gitu kan, katanya kalau yang mendoakan keselamatan buat beliau, maka yang mendoakan juga akan diselamatkan. Sampai saya mulut saya capek baca sholawat, nggak bisa lepas. Baca sholat pendek, surat pendek Al-Ikhlas, apa sampai Anas, tetap aja nggak bisa lepas. Kemudian saya ingat gitu, ada Alkitab yang saya baca di saat itu kan ada murid-murid Tuhan Yesus ya, mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Isenglah waktu itu, memang saya belum percaya dengan Tuhan Yesus. Jadi ya kayak iseng-iseng berhadiah gitu. Coba saya mau buktikan itu yang ada di ayat Alkitab. Pertama kalinya itu saya di mimpi itu ngomong dalam nama Tuhan Yesus gitu, saya ngomong begitu. Dan ternyata saudara lepas gitu. Bahkan sebelum itu saya melihat ada sosok seperti Bunda Maryam gitu ya, pakai tudung serba putih gitu, bilang kepada saya, hati-hati ya si jahat itu sering masuk melalui luka gitu. Saya awalnya nggak ngerti omongan itu. Kemudian pokoknya akhirnya saya bisa lepas lah. Nah dari situ kayak apa ya, semakin makin perasaan saya untuk hasrat saya untuk mengikut Tuhan itu semakin besar gitu. Terlebih ketika saya membaca sejarah tentang turunnya Alkitab, tentang turunnya Al-Quran gitu kan, ada kejanggalan demi kejanggalan yang saya baca, ada di mana yang mushaf-mushafnya itu hilang, kebakar, ada yang dimakan domba, kayak gitu. Yang selama ini saya anggap semuanya itu sempurna gitu. Ternyata banyak hal yang nggak saya ketahui selama saya belajar setahun itu. Saya baca sejarah dan lain-lain. Saya baca buku juga itu, buku Finding Seeker Allah, Finding Jesus itu juga bagus buku itu. Saya baca semua. Jadi titik balik saya ada di situ. Kemudian saya diam-diam mulailah itu mengikis kepercayaan lama saya. Namun ya itu saya merasa bahwa enggan gitu, harga yang harus dibayar kayaknya Tuhan masih terlalu mahal untuk saya. Saya nggak siap kehilangan keluarga, saya nggak siap membuat malu keluarga, saya nggak ngerti masa depan saya gimana gitu. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan kalau memang Engkau ingin aku mengikutmu,
saya minta dong tanda 3 lagi Tuhan gitu. Kan setelah itu saya sudah nggak pernah ya, setelah 3 mimpi yang spesifik itu saya nggak pernah mimpi-mimpi lagi. Kemudian setelah saya berdoa begitu, setelah setahun nggak mimpi, Tuhan memberikan tanda lagi gitu. Nah, tanda yang pertama ini, saya punya sahabat di Surabaya. Saya kan dari Jawa Timur ya, di Gresik gitu. Jadi sahabat saya di Surabaya ini nyapa saya, telepon tiba-tiba, "Apa kabar Vida?" "Ya, baik, kenapa?" gitu. "Tumben?" saya tanya gitu. "Oh ya, saya semalam mimpi awakmu," gitu kan, katanya mimpi kamu gitu. "Oh ya, mimpi kenapa?" gitu. "Aku kok mimpi ya, kamu pindah rumah," gitu. "Pindah rumah gimana?" "Iya, aku mimpi kamu itu pindah rumah. Rumahmu yang baru itu bawahnya itu banyak air yang mengalir, suasananya sangat sejuk, mirip Taman Sari yang ada di Jogja gitu katanya. Kalau saudara tahu ya Taman Sari itu dulu itu katanya tempat mandi para putri-putri kerajaan gitu. Nah dari situ saya merasa bahwa ternyata mimpi itu nggak cuma menghampiri saya gitu. Kalau misalkan iblis berniat untuk memakai mimpi itu untuk membuat saya murtad, ini orang yang nggak tahu apa-apa juga tentang Kristen tiba-tiba nelpon saya dan mimpi saya pindah rumah gitu. Pindah rumah di sini ya saya artikan clue sebagai pindah kepercayaan gitu kan. Nah terus setelah itu nggak lama ganti nih ibu saya mimpi. Ibu saya mimpi bahwa melihat saya menjadi kecil lagi. Jadi saya di mimpi ibu saya itu masih berusia 9 tahun. Jadi saya kembali ke badan anak kecil yang berusia 9 tahun, pakai piyama, pakai anting saya yang dulu masih kecil gitu kan, anting boneka gitu. Di mimpi itu ibu saya melihat saya tenggelam masuk ke dalam air. Nah, ketika itu ketika mau ditolong, ibu saya mau mendekat, tiba-tiba saya bangkit lagi dari air itu. Kemudian ketika saya bangkit, saya antingnya hilang, tapi saya dapat sebuah cincin. Nah, mimpi itu kan cukup bermakna ya, ada 2 makna. Jadi mimpi tenggelam kemudian bangkit lagi, itu kan seperti di Alkitab bahwa itu baptis air. Bahwa orang yang percaya akan dibenamkan kemudian itu seperti mati yang lama kemudian dibangkitkan dalam kehidupan yang baru seperti itu. Nah, cincin ini juga saya baca di Perjanjian Baru kisah 2 anak yang terhilang ya, anak yang sulung sama anak yang bungsu. Nah, anak yang bungsu ini kan anak yang terhilang setelah menghambur-hamburkan harta bapaknya, kemudian dia kembali, bapaknya merasa sukacita, disembelihkan kambing yang paling baik, kemudian diberikan cincin. Cincin di sini juga berarti bahwa ahli waris gitu kan. Jadi saya semakin mantap ya ketika sahabat dan ibu saya yang bermimpi gitu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk dibaptis. Waktu itu saya dikenalkan teman saya yang tadi itu punya kakak rohani di Malang. Saya kan kuliah di Malang gitu. Kebetulan kakak rohani saya ini juga berlatar belakang dari Muslim dan dia juga punya kesaksian yang luar biasa ekstrim gitu kan. Saya dikenalkan, singkat cerita, saya tidur di rumah dia. Ceritanya itu saya mau minta dibaptis gitu. Cuma ya tetap tadi saudara saya masih maju mundur gitu. Mau minta dibaptis itu tapi saya masih iya, masih enggak, masih belum mantep gitu. Jadi baru diomong di mulut saja, tapi di hati saya itu saya sebenarnya belum mantep gitu. Nah kemudian kata kakak rohani saya, nggak apa-apa, kamu doa saja. Doa ke terserah, doa sama siapalah Tuhanmu yang Muslim ya boleh gitu. Nah sampai saat itu saya masih sholat, saya belum berani ninggal sholat. Jadi saya waktu ke rumah kakak rohani saya itu yang di Malang, saya bawa mukena, saya tetap sholat. Nah waktu itu saya sudah niat gitu kan, mau bangun sholat tahajud gitu kan, untuk minta tanda terakhir lah intinya gitu. Bener nggak saya mau melangkah gitu. Nah waktu itu saya setting kan saya kalau kebiasaan saya sholat tahajud itu mau mepet sekalian sholat subuh karena kalau bangun sholat tahajud dulu nih nanti terus tidur lagi
nanti sholat subuhnya pasti kesiangan gitu kan. Nah, waktu yang terbaik menurut kepercayaan yang dulu sholat tahajud itu sepertiga malam terakhir. Jadi ya sekalian saya sholat subuh gitu. Artinya saya setting alarm itu jam 4. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba alarm saya di HP yang tadinya saya setting jam 4, jam 2 lebih seperempat lah kalau nggak salah, itu sudah berbunyi, padahal saya nggak merasa nyeting. Saya berbunyi gitu. Terus pikir saya, ah masih jam segini, masih jauh lah, mau tidur lagi, pikir saya gitu, ngantuk. Memang ngantuk gitu, mau tidur lagi tapi nggak bisa tidur. Seperti hati saya itu menyuruh saya untuk bangun. Akhirnya ya sudahlah, apa boleh buat, saya ambil wudhu. Waktu itu ambil wudhu, saya ambil mukena, kemudian saya sholat tahajud. Ketika saya selesai sholat tahajud, hati saya itu kok malah pengen baca Alkitab gitu, bukannya Al-Quran ya, habis sholat yang saya baca itu Alkitab. Kemudian saya buka Alkitab ini acak gitu ya. Langsung saya buka, dapat di surat Mazmur gitu kan, kitab Mazmur. Dan alinea pertama yang saya baca itu isinya bahwa itu Tuhan bicara kepada Daud ya. Mulai hari ini aku bapakmu dan engkau kuperanakkan gitu. Di situ saya nangis, saudara, nangis sejadi-jadinya. Seperti Tuhan itu mengabulkan gitu. Ketika saya minta tanda ya, meskipun sudah dapat 3 kali mimpi, saya masih kurang yakin, kurang mantap, minta 3 tanda lagi dan 3-tiganya sudah dikasih. Dan yang terakhir saya sudah tidak dilawat dari mimpi, tapi saya dalam keadaan sadar dan saya mendapatkan itu. Nangis itu saya sampai pagi, jadi saya pagi itu mata saya itu sampai sembab kayak habis dipukul orang gitu ya, masih sembab gitu, bengkak. Akhirnya jadilah hari itu saya dibaptis gitu. Kemudian waktu itu kan saya kerja ya di bank. Saya kerjanya ditempatkan di kota Tuban. Jadi saya nggak tinggal sama orang tua saya. Saya kerja Senin sampai Jumat, libur Sabtu Minggu. Jadi biasanya Jumat malam itu saya naik bis pulang. Nanti Minggu saya balik lagi. Berhubung saya nggak tinggal sama orang tua ya, seorang tua saya belum tahu saya dibaptis itu. Jadi ketika dibaptis itu saya masih sembunyi-sembunyi, belum punya keberanian untuk bilang kepada orang tua gitu. Kalau waktunya saya pulang di rumah, saya pura-pura sholat, pakai mukena, tapi saya nggak baca bacaan sholat. Jadi ketika Allahu Akbar gitu kan, takbir, saya ngobrol sama Tuhan, ya Bapak, terima kasih hari ini saya sudah disertai di perjalanan selamat sampai rumah. Terima kasih atas berkat-Mu, diberi kesempatan berkumpul sama keluarga gitu. Sampai saya duduk tasyahud akhir, sampai salam, assalamualaikum gitu. Isinya itu dalam hati itu saya ngobrol sama Tuhan Yesus gitu. Jadi saya pura-pura sholat. Singkat cerita itu berlangsung lama, beberapa bulan. Nah, namanya orang tua ya pasti ada kerasa gitu ya, ada yang berubah sama anaknya gitu. Saya ditanya sama ayah saya, ini perasaan ayah saja atau memang ada sesuatu terjadi? Kok akhir-akhir ini saya melihat ada yang beda, kamu sholat sudah nggak sholat di masjid lagi, nggak sholat berjamaah, sholatnya sendirian, terus kok nggak pernah dengar ngaji, aneh lah pokoknya gitu. Dan pernah juga ibu saya memergoki saya baca Al-Quran itu nggak pakai kerudung gitu, kayak saya pakai rambut biasa gini kan saya baca Al-Quran gitu. Akhirnya mereka mulai curiga gitu. Tapi ketika ditanya seperti itu, tetap saya belum punya keberanian. Jadi saya mengelak aja, enggak ada apa-apa saya gitu. Di saat yang bersamaan teman-teman di kantor saya itu juga sama merasakan ada yang ganjil gitu. Jadi saya pura-pura sholat itu cuma di mata orang tua saja. Waktu di kantor saya sudah nggak sholat gitu. Awal-awal mereka ya ngajak kan, nggak sholat fit gitu. Ya saya bohong gitu kan, lagi mens gitu kan, lagi dapat gitu. Lama-lama mereka ya curiga, masa mens kok tiap hari gitu kan nggak sholat. Terus saya juga punya media sosial ya, Instagram.
saya sering upload gitu kan, update story tentang kutipan ayat-ayat yang ada di Alkitab, ya nyerempet-nyerempet gitulah. Akhirnya mereka sadar gitu bahwa saya sudah mulai nggak beres di situ, saya sudah mulai pindah gitu kan. Ada juga teman saya yang menegur gitu. Cuma ya saya nggak ambil pusing gitu kan. Nah, waktu itu saya juga sudah mengalami pertentangan ya di tempat kerja. Saya dikucilkan, yang biasanya makan siang itu semeja gitu. Teman-teman sudah jarang gitu kan mau makan semeja. Saya makan siang sendirian. Terus juga kalau misalkan ada pertemuan kayak rapat gitu kan, kami kan biasanya ya ketemu teman lama gitu, salaman gantian gitu. Nah, waktu itu ada teman saya laki-laki gitu. Saya tangannya sudah begini, dia begini gitu kan, tangannya nggak mau salaman gitu. Ya waktu itu saya nggak berburuk sangka ya, mungkin saya dalam hati dia masih mau memelihara wudhu gitu kan. Kan kalau di kepercayaan lama saya kalau lawan jenis kesenggol gitu kan wudhunya batal gitu. Pikir oh dia mau memelihara wudhu. Ternyata pas saya lihat ketika ada teman saya yang perempuan lain gitu ya, salaman sama si cowok ini tadi, diterima gitu, tangannya dijabat gitu. Dari situ saya tahu bahwa oh ternyata memang menghindari gitu, nggak mau salaman saya sama saya. Mungkin merasa bahwa saya ini sudah kotor gitu kan, jijik itu sudah nggak kafir gitu. Dan nggak cuma teman saya yang laki-laki itu ya, teman satu angkatan, teman baik saya bisa dibilang dulu waktu itu pendidikan bareng, tes bareng, waktu pendidikan juga sekamar bareng, tidur bareng, pokoknya melewati senang susah itu bersama, itu juga menjauhi saya. Sudah jaga jarak lah istilahnya gitu. Ya saya waktu itu ya sedih lah secara manusia gitu. Tapi saya baca di ayat Alkitab bahwa memikul salib sangkal diri itu begitu gitu. Nah waktu itu di Tuban itu saya juga dipertemukan Tuhan ya, saya difasilitasi Tuhan, dipertemukan dengan orang tua rohani. Sepasang suami istri, bapak ibu ini, dua-duanya juga berasal dari latar belakang sama. Jadi waktu awal-awal saya Kristen itu saya dimuridkan, saya mengikuti pendalaman Alkitab gitu. Ketika saya mengalami hal-hal yang nggak mengenakan baik di keluarga ataupun di kantor, saya selalu dikuatkan sama beliau-beliau ini. Nah, kemudian di rumah akhirnya suatu ketika tibalah saat orang tua saya itu sudah tahu segala sesuatunya. Ceritanya saya itu sudah punya calon suami. Nah, calon saya ini kan memang saya kasih tahu duluan sebelum orang tua saya. Nggak taunya calon saya ini ngelaporin saya ke orang tua. Saya di sidang waktu itu ditungguin. Nah, ketika saya sudah di rumah, didudukin, akhirnya saya ngomong semuanya itu. Saya ceritakan seperti ini bahwa saya sudah mengalami mimpi-mimpi gitu. Waktu itu alasan mereka ya nggak menganggap serius mimpi itu ya kayak saya tadi katanya itu adalah tipu muslihat iblis si jahat untuk meruntuhkan pondasi gitu, bahwa untuk menggoda saya intinya gitu. Nah, mereka percaya bahwa saya masih bisa nih anak ini diajak kembali balik. Calon saya itu juga berusaha gitu ya mengajak saya di ruqyah waktu itu yang pertama. Ya saya turut-turut aja gitu kan. Waktu itu saya tanya ke ibu rohani saya, gimana saya datang nggak? Datang aja nggak apa-apa, tunjukkan bahwa yakin aja di dalam dirimu ada suatu kuasa yang jauh lebih besar dibandingkan kuasa yang lain, kuasa si kiainya lah, kuasa ruqyah itu. Ketika saya di ruqyah yang pertama, itu saya sama calon saya itu ya nggak terjadi apa-apa gitu. Justru malah calon saya yang muntah di situ kan. Terus sudah akhirnya saya dikembalikan kepada orang tua. Nah, orang tua juga mengambil jalan yang sama waktu itu. Saya juga di ruqyah di kiai kenalannya ya, yang hebat gitu, terkenal gitu. Saya di ruqyah tetap nggak terjadi apa-apa. Saya tetap ke iman saya. Mereka ruqyah itu pikir bahwa anak ini sedang ketempelan jin kafir, ngomongnya gitu, bahwa saya ini
ya sementara aja, lagi ketempelan aja, kerasukan istilahnya gitu. Supaya jinnya keluar terus saya udah kembali muslim, pikir mereka gitu. Nggak mempan sampai saya ganti-ganti kiai itu sampai 5 kali. Karena orang tua saya kan banyak saudara ya dikasih tahu, ini ada yang lebih hebat. Kalau sini nggak mempan ada kiai lagi yang lebih hebat, tinggalnya di sana di sini, sampai saya bolak-balik gonta-ganti itu. Sampai di suatu ketika ada kiai itu yang nanya ke saya, sudah dibaptis? Sudah gitu. Nah orang tua saya di situ tuh nangis sejadi-jadinya. Ayah saya itu sampai memukul-mukul dada gitu. Saya nggak tega sebenarnya. Orang tua saya itu mengira saya ikut Tuhan Kristen, ya ikut aja dalam hati gitu kan, dalam perkataan, perbuatan, tapi belum sampai dibaptis. Nggak nyangka kalau udah sampai dibaptis gitu. Nangis gitu kan. Nah, waktu itu saya nggak diperlakukan dengan seperti yang ekstrim kayak dipukul atau dikasarin atau dianiaya atau diusir, enggak sama sekali. Jadi mereka tetap berbuat baik kepada saya, tetap menyayangi saya. Itulah justru yang membuat saya semakin merasa kasihan sama mereka. Merasa bahwa saya itu sudah jahat ke mereka, tapi mereka tetap mau nerima saya tetap dibaikin, tetap dianggap anak gitu. Saya hampir di situ jatuh ya, hampir mau kembali. Tapi waktu itu saya mau putar balik, nggak ngerasa damai sejahtera gitu. Saya meskipun saya membulatkan tekad mau kembali ke Muslim lagi, tapi kosong dalam hati saya itu ada kekosongan besar yang nggak bisa diisi gitu ya. Akhirnya teman-teman saya menguatkan, orang tua PA saya rohani menguatkan, akhirnya saya tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Orang tua saya nggak mau ngalah waktu itu, mereka juga mengambil jalur yang sama. Saya nggak mempan di ruqyah, akhirnya saya disekolahin lagi PA juga, tapi bukan pendalaman Alkitab, tapi pendalaman Al-Quran. Jadi di saat yang bersamaan, jadi seminggu itu jadwal saya itu seminggu sekali saya PA Alkitab, seminggu sekali saya PA Al-Quran gitu. Sudah beberapa kali pertemuan, orang tua saya melihat belum ada perubahan dari saya. Akhirnya mereka menyerah lah. Menyerah dalam artian, ya sudah, akhirnya mulai saya nggak diberlakukan sayang lagi. Mulailah perang dingin. Ketika saya pulang tadi seminggu sekali itu, saya nggak disapa, nggak diajak ngobrol, nggak ditoleng, nggak dilihat sama sekali. Ya saya tawar hati ya Bapak Ibu diperlakukan, maksudnya saya ada tapi diperlakukan seolah-olah saya nggak ada di situ. Sampai berbulan-bulan itu saya didiemin, perang dingin. Ketika saya ngajak ngobrol juga nggak dijawab. Jadi ya saya memang dianggap nggak ada di situ. Nggak enak loh di situ digituin tuh ya, silent treatment itu. Mending saya yang dimaki-maki atau diomong-omong itu kan lega ya, daripada saya didiemin kayak begitu. Akhirnya waktu itu saya kan ya sudah berumur ya, waktu itu usia saya udah hampir 27 tahun. Teman-teman saya sudah pada menikah, akhirnya saya memberanikan diri, saya mau menikah gitu. Apalagi mereka tahu calon saya itu ya Kristen ya. Jadi suami saya yang sekarang itu yang dulu yang meminjami Alkitab ke saya gitu. Dia sangat sabar gitu. Dulu juga selama setahun pergumulan saya itu dia ada di titik itu nemenin saya, bantah-bantahan, berdebat sama saya, sabar sekali jawab pertanyaan saya. Setiap saya nggak ngerti ada ayat ini kok begini saya tanya gitu, sabar banget, saya cemooh. Tuhan yang nggak mampu melindungi diri sendiri lah apa sabar gitu. Nah ketika itu orang tua saya semakinlah memblok saya gitu ya. Akhirnya mereka bilang, ya terserah kalau kamu mau nikah tetap, tapi kami nggak akan merestui gitu. Ayah saya bilang, ayah anggap sudah kehilangan anak satu gitu, sudah nggak punya anak. Dan ya mohon maaf kamu harus keluar dari rumah saya gitu. Sudah diusir lah istilahnya gitu, nggak dianggap gitu. Nah waktu itu saya kan bingung ya digituin. Cuma ibu saya ya mungkin karena ibu itu nggak tega, ibu saya sudah memberikan restu. Cuma ya saya yang belum gitu. Akhirnya ketika pergumulan demi pergumulan saya doa, calon suami waktu itu doa, orang tua PA saya juga ikut doa. Saya dapat
keteguhan hati bahwa ya akhirnya saya lanjut menikah. Jadi ketika saya menikah itu mereka nggak datang, nggak ada keluarga yang datang. Satu-satunya yang datang itu cuma adik kandung saya laki-laki. Nah, adik saya ini selisihnya cuma 2 tahun dari saya. Mungkin karena dia anak muda ya, milenial juga, jadi lebih open minded gitu. Jadi dia cuma datang sebentar, acara belum selesai juga sudah kembali pulang gitu. Nah, waktu itu saya sudah putus hubungan, kan sudah dibilang jangan pulang ketika kamu sudah menikah gitu. Saya tanya sampai kapan saya dilarang pulang, ya sampai kamu balik gitu. Rumah ini terbuka ketika kamu sudah balik gitu. Saya setahun itu ya nggak pulang. Ya nyesek gitu kan. Saya pengen banget tahu gimana kondisi orang tua saya, terutama kan ya sudah mulai sakit-sakitan gitu kan. Ibu saya punya jantung, ayah saya juga ya sakit macam-macam lah gitu. Kemudian saya hamil gitu. Saya ngabari orang tua. Waktu itu ya saya mendapat sambutan hangat, cuma ya belum luwes gitulah, belum santai, masih ada ketegangan. Ketika suami saya berkunjung ke situ juga waktu belum menikah ya, mau minta izin menikah itu juga ya diperlakukan sinis, jutek gitu ya. Nggak dilihat mukanya kalau ngomong, ditolak, intinya kayak gitu. Disinisin gitu. Ketika anak saya lahir, karena saya anak pertama, jadi anak saya ini kan otomatis ya cucu pertama. Mereka sangat sukacita gitu. Itulah titik balik awal saya memperbaiki hubungan saya dengan keluarga saya. Saya waktu itu kembali diterima di keluarga karena berkat anak itu kan, anak kami itu. Anak saya yang pertama sekarang sudah hampir 3 tahun umurnya. Dari situ saya pulang. Waktu anak saya pertama lahir, saya pulang juga. Suami saya juga masih belum diperlakukan layaknya menantu lah. Sampai ketika Tuhan baik ya, Tuhan buka jalan. Yang tadinya kami tinggal di Jogja, kemudian di Bandung karena suami saya kerjanya pindah-pindah. Tuhan memberikan mutasi suami saya ke kota Gresik, di mana itu kota orang tua saya. Otomatis karena dalam satu kota kami jadi sering ketemu. Orang tua saya juga sering ketemu sama suami saya. Seminggu sekali lah kami main ke situ. Nah dari situ titik balik ya. Dari penerimaan terhadap suami saya. Akhirnya orang tua saya melihat bahwa ternyata orang Kristen ini baik ya, ternyata nggak seburuk dugaan. Kan suami saya sering menawarkan bahwa mau diantarkah ke kontrol ke rumah sakit, perlu dibantu apa, perlu dibantu ini itu. Melihat kebaikan hati suami saya akhirnya lulu gitu, yang tadinya nggak dianggap gitu ya. Sampai sekarang yaitu salah satu mujizat saya ya. Yang pertama hubungan saya dipulihkan berkat anak saya itu, yang kedua itu suami saya diterima. Itu bahkan nggak cuma cukup diterima, dieluk-elukan ya istilahnya gitu, sampai menjadi menantu yang baik di mata orang tua saya gitu. Jadi 2 mujizat itu saya alami gitu. Sampai sekarang saya dimutasi ke Mataram, saya baik hubungannya dengan orang tua ya, meskipun kadang-kadang orang tua kadang masih ya nyindir-nyindir gitu kan. Bilang kayak, ya kami ini sudah tua, sudah sakit-sakitan sebelum kami berpulang gitu. Alangkah bahagianya, gembiralah kalau kamu dan suamimu bersama-sama mau kembali lagi ke Muslim gitu. Ya saya senyumin aja. Jadi setiap hari itu saya bangun mesbah doa sama suami. Setiap hari saya nggak putus-putusnya mendoakan orang tua saya itu supaya Tuhan itu dengan caranya yang ajaib juga akan menyelamatkan orang tua saya. Ya saya pegang teguh itu kan janjinya di firman ya, bahwa satu orang bertobat maka seisi rumah akan diselamatkan. Itu sampai sekarang hubungan saya baik dengan orang tua gitu. Dan itu sih mujizat saya, dan saya berpesan kepada saudara-saudara yang mungkin di luar sana yang mengalami pertentangan yang serupa. Saya dulu juga mengira bahwa mustahil lah saya bisa diterima lagi dengan keluarga dengan kondisi yang iman yang sudah melenceng gitu. Ternyata Tuhan bekerja, Tuhan nggak bekerja gitu. Bahkan Tuhan selalu gantikan, apa yang hilang itu akan selalu digantikan gitu kan. Tuhan kirim ketika kamu kehilangan orang-orang kayak seperti saya tadi, kehilangan sahabat, kehilangan teman, Tuhan ganti kok, Tuhan ganti
dengan yang lebih baik. Tuhan juga menggantikan dengan orang tua rohani saya waktu itu. Dan apapun yang kelihatan tidak mungkin, entah itu hubungan yang sudah rusak, Tuhan itu nggak kurang cara untuk menyatukan hubungan lagi gitu. Dan caranya menjamah orang itu sangat ajaib ya. Apa yang tidak pernah terdengar, apa yang tidak pernah terlihat itu bisa Tuhan bekerja melalui cara-cara itu. Ya, sekian dari saya kesaksian, semoga menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Oke, saya tidak berpanjang kata. Kita akan dengarkan bagaimana seseorang yang dari latar belakang iman yang berbeda, dari seorang antikris, nanti narasumber akan menceritakan bagaimana kehidupannya di masa yang lalu ya. Oke, kita sambut narasumber kita, Mbak Rizka. Shalom Mbak Rizka. Shalom, selamat siang Bapak. Nah, apa kabar? Puji Tuhan luar biasa Pak. Ya, puji Tuhan. Senang sekali ya bisa ketemu dan bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di channel Yusuf Manubulu, dan kesaksiannya Mbak Rizka akan didengarkan oleh ribuan orang, oleh banyak orang, bagaimana Tuhan Yesus yang baik yang datang dan menjamah dan mengubahkan kehidupan Mbak Rizka yang tadinya mengalami suatu gejala yang aneh, satu penyakit yang aneh, yaitu suka kesurupan dan gangguan-gangguan yang lain ya. Tapi disinilah Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Dia tidak, kalau mau menolong itu dia tidak lihat dulu, sudah Kristen belum kau? Enggak. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan semua orang. Hanya banyak manusia yang bodoh, dibodohi sama setan. Sehingga mereka, wah itu manusia, lahir dari rahim manusia. Ini karena manusia sudah dibodohin sama setan. Ya, Tuhan Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Dan pada kesempatan ini kita semua akan mendengarkan bagaimana Mbak Rizka dari latar belakang yang berbeda, terus kemudian bisa percaya Tuhan Yesus. Ya, oke. Waktu dan tempat kami berikan kepada Mbak Rizka untuk menceritakan bagaimana perjalanan imannya ya. Dimulai dari latar belakang dulu ya, bagaimana di keyakinan sebelumnya Mbak Rizka seperti apa, dan bagaimana Mbak Rizka bisa berjumpa dan sekarang mempercayai Tuhan ya. Nah teman-teman, begitu Mbak Rizka percaya Tuhan, Mbak Rizka ini dikucilkan dari keluarga. Nah kita akan ikuti kesaksiannya. Oke Mbak Rizka, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Rizka. Silakan Mbak. Terima kasih Pak. Sebelumnya shalom semuanya, selamat siang. Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Afriani, biasa saya dipanggil Rizka. Umur saya 27 tahun, saya berasal dari Nusa Tenggara Barat di Bima, dan kebetulan sebelumnya saya adalah seorang Muslim. Saya dari keluarga Muslim, 100% Muslim. Gimana keluarga saya benar-benar orang yang taat agama semuanya, benar-benar yang nggak ada sampai yang melenceng ke keyakinan yang lain. Dan saya berasal dari keluarga yang memang benar-benar harus taat dengan agama, sholat, ngaji. Dari kecil memang benar-benar saya juga udah diajarin, dididik agama, harus ngaji, harus sholat. Kalau nggak ngaji dulu waktu itu pasti tuh dimarahin, pasti dihukum sama nenek ataupun sama ini orang tua. Saya 2023 saya ke Lombok. Di situ saya awalnya cuma mau kursus kecantikan waktu itu. Dengan berjalannya waktu, saya kursus, udah selesai juga. Dan sebelum itu juga saya mengalami
hampir 3 tahunan saya mengalami penyakit non medis yang diruqyah berkali-kali, nggak mempan sama sekali, pakai obat Bima juga nggak mempan juga, cuma kayak udah kelarnya enak, nyaman, cuma sebentar, habis itu kumat lagi. Sampai pernah waktu itu saya hilang beberapa kali, kalau boleh dibilang itu ini ditutupin sama makhluk-makhluk gaib sampai nggak ditemuin di mana-mana. Itu sehari baru saya langsung pulang ke rumah. Habis itu saya tuh sampai saking bener-bener udah kalang kabut itu tuh saya sampai udah mau dimasukin ke rumah sakit jiwa. Saking saya kalau tiap hari itu saya nangis, saya teriak. Pagi hari naik matahari saya udah kesurupan, teriak-teriak. Terus sampai lari depan rumah pakai celana pendek, ini itu pun nggak pakai kerudungan. Dulu tuh saya paling anti keluar rumah kalau tanpa kerudung. Saya tuh bener-bener yang menjaga penampilan gimana seorang muslim wanita yang memang keluar rumah harus berhijab, harus pakaian sopan yang panjang gitu. Terus berjalannya waktu sempat udah capek, di posisi bener-bener capek sampai kayak ya Allah, saya capek kayak gini terus, saya mau normal kayak waktu sebelum saya diganggu. 3 tahun bener-bener saya uh, digangguin tiap hari, nggak bisa tidur nyenyak sama sekali. Kerjaan saya kuliah itu hancur semua. Sampai memang yang gangguin saya, yang iniin saya itu orang samping rumah dan sama orang di kantor juga ada waktu itu. Emang nggak suka sama kayak di keluarga saya. Saya tuh orangnya bener-bener sangat lemah karena cepet nangis. Terus beda sama adik-adik saya yang bener-bener kuat gitu, kuat batinnya. Kalau saya cepet nangis, cepet tersinggung, cepet ini, jadi cepet diinin sama yang begituan. Akhirnya diruqyah berkali-kali, bener-bener nggak mempan. Pakai obat Bima bener-bener nggak mempan. Terus dibilang sama orang, banyak orang yang bilang, coba deh nikah gitu, pasti bakalan cepat sembuh. Banyak orang yang kayak begitu, kalau nikah pasti dia sembuh, udah nggak digangguin lagi. Atau enggak, keluar kota deh, nyebrang pulau, pasti nggak bakalan digangguin lagi juga gitu. Akhirnya karena udah memutuskan juga untuk resign di tempat kerja yang kemarin, akhirnya saya buat bisnis, mau bangun bisnis kecantikan, salon waktu itu. Ke Lombok lah saya. Ke Lombok, di situ juga udah nggak terlalu yang saya kerasukan, udah nggak yang ini gitu kan. Emang bener sih ada kata orang yang kalau kita ngelewatin pulau lagi, kita nggak bakalan kayak digangguin lagi gitu. Akhirnya ke sana, ke Lombok, itu beberapa bulan bener-bener ini, terus balik lagi ke Bima, datang ke Lombok lagi itu akhir Desember. Akhir Desember itu lagi mau Natal, di situ masih belum kenal Yesus, masih pakai yang bener-bener gimana seorang muslimnya banget, masih jilbaban, masih pakaian yang panjang-panjang pakaiannya. Sampai di 2023 akhir itu kita pranatal, doa di situ juga saya baru pertama kali ketemu Pak Lalu juga, dan ikut ibadah. Dulu tuh saya paling anti sekali, paling anti kayak nganterin adik-adik saya sekolah minggu, nganterin mereka komsel atau gimana. Dan kebetulan juga saya tinggal sama tante saya yang Nasrani. Kebetulan om saya juga dia adalah seorang gembala di sini gitu. Walaupun seorang gembala, seorang Nasrani, mereka tidak pernah yang namanya mengajarkan saya gimana, ayo masuk Kristen tuh kamu udah ngedapetin surga loh, kamu udah diselamatkan, kamu bakalan masuk surga, kamu udah dijanjiin surga nih sama Tuhan, orang Kristen gini 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 gitu. Itu nggak ada sama sekali. Terus juga
waktu mau pergi komsel ibadah komsel gitu saya nggak pernah ikut, saya mending di rumah, jaga rumah, terus ke gereja saya juga nggak, pokoknya acara-acara Nasrani itu nggak pernah ikut selama saya ada di rumah tante saya, paling cuma di rumah aja, kalaupun saya ikut komsel ya cuma beberapa kali bisa dihitung di situ. Akhirnya 2023 akhir itu kita pranatal di situ waktu itu lagi doa, khusyuk banget. Di situ saya lagi ngobrol sama adik saya di situ, ngobrol bercanda-bercanda. Tapi kok doanya mereka nih makin khusyuk, makin makin saya tuh makin ngerasa merinding, nggak enak, kuping saya bener-bener ngerasain panas, dan kebetulan tiba-tiba di situ kebayanglah muka orang yang ngejahatin saya kemarin. Di situ langsunglah saya ditepuk sama salah satu gembala juga, dibilang dalam nama Tuhan Yesus. Di situ langsung kaget, langsung ngebrontak, kesurupan. Tapi di situ mereka makin doa, makin doa. Di situ saya juga makin mereka doa, makin saya teriak, makin saya nggak suka. Terus dipegangin sama beberapa orang tuh bener-bener nggak mempan saking saya berontaknya. Padahal badan saya kecil di situ. Akhirnya beberapa orang ngedoain, terus Pak Lalu juga langsung percikin air dalam nama Tuhan Yesus. Udah di situ langsung saya sadar gitu sampai kayak saya meluk salah satu jemaat, saya bilang, "Tante saya capek, Tante kalau dihantuin terus kayak gini, saya mau normal lagi gitu, saya capek kalau harus digangguin terus," gitu saya bilang. Akhirnya ketemu sama Pak Lalu, itu pertama kali saya ketemu sama Pak Lalu, terus Pak Lalu langsung bilang kayak gini sama saya, "Kamu anak keberapa? Kamu ini banyak mengalami kepahitan ya," gitu dibilang. Di situ tiba-tiba saya langsung nangis. Saya tipe orang yang sangat pemalu, terus saya yang nggak suka ketemu orang banyak, saya nggak suka menceritakan kepribadian saya sama orang, entah itu mau dari keluarga, sahabat, ataupun pasangan. Dulu saya bener-bener orang yang tertutup. Kalau ada masalah, saya pendam sendiri. Saya marah sama orang, ini sama keluarga saya, udah saya pendam sendiri, udah saya maafin gitu. Walaupun masih kayak ngebekas gitu. Pak Lalu akhirnya ngomong di situ, "Kamu kayak banyak mengalami kepahitan ya." Di situ langsung nangis, "Kok Pak Lalu tahu?" Saya di situ ceritalah sama Pak Lalu sedikit nangis, "Ya udah, besok lusa kamu ini ya ke gereja. Kita doain kamu di sana." Di situ sebelum, eee, dibilang ke gereja, Pak Lalu urapin saya pakai minyak urap. Di situ kayak bener-bener saya muntah, "Ayo muntah-muntah nggak apa-apa." Nangis di situ senangis-nangisnya, didoain juga sama Pak Lalu juga. Akhirnya keesokan harinya beberapa hari setelah itu, dari kejadian itu saya ke gereja. Itu pertama kali saya ke gereja seumur-umur saya hidup tuh, di situ pertama kali saya ke gereja. Terus sama ini dibilang sama Pak Lalu, di situ ada kesaksian juga sama Pak Lalu, gimana Pak Lalu bilang saya punya kepahitan. Ya, saya bener-bener punya kepahitan, Pak, sama orang tua saya, sama keluarga saya, sahabat-sahabat saya, orang-orang terdekat yang saya percaya, bahkan sama pasangan saya juga, Pak, saya mempunyai kepahitan. Tapi saya udah maafin, Pak. Saya udah ini, tapi ya masih ngejangkal, Pak. Di situ bener-bener nangis, senangis-nangisnya saya kesaksian sama Pak Lalu. Oh ya udah, akhirnya saya didoain sama Pak Lalu sama Pak Kardi waktu itu. Di situ Pak Kardi bilang sama saya, "Kamu mau sembuh?" "Iya, Pak, saya mau sembuh. Tapi kamu harus percaya Tuhan, Yesus itu Tuhan yang bisa nyembuhin kamu." "Iya, Pak." Saya cuma ngomong, "Iya, Pak, saya percaya kalau Yesus adalah Tuhan," gitu. Dalam hati saya tuh saya bilang, "Kenapa saya harus percaya sama Yesus itu adalah Tuhan," gitu. Sedangkan saya seorang muslim, terus saya juga cuma percaya Yesus itu cuma nabi gitu. Ngapain saya harus percaya kalau Yesus itu Tuhan gitu. Saya aja seorang yang muslim, masih sholat saya masih bolong-bolong, masih belum yang ibadah saya juga masih belum 100% yang ini sekali gitu. Akhirnya saya cuma bilang, karena saya mau sembuh, saya bilang kayak gini dalam hati, "Tuhan, saya percaya kamu bisa nyembuhin saya tanpa kamu melihat latar belakang saya siapa. Saya percaya kamu
bisa menyembuhkan semua orang tanpa kamu melihat juga siapa yang kamu nyembuhin. Tuhan, Tuhan, saya mau sembuh, saya mau hidup normal lagi, dan saya mengampuni semua orang yang menyakiti saya, entah dari orang tua, keluarga, sahabat, pasangan, bahkan saya mengampuni diri saya sendiri. Saya mengakui saya punya banyak dosa, Tuhan. Tapi di situ saya udah janji sama Tuhan, Tuhan kalau saya emang udah bisa disembuhin, eee, roh-roh jahat yang ada di dalam tubuh saya ini bisa dihilangkan, dimusnahkan sama Engkau Tuhan, saya janji saya mau lebih dekat, saya mau bertaubat lah gitu. Dalam arti saya bertaubatnya itu sama keyakinan saya yang kemarin gitu. Akhirnya saya di situ diurapi, saya didoain, di situ yang nangis, yang teriak, tapi, di situ nggak yang kayak kerasukan waktu beberapa tahun yang lalu. Biasanya saya kalau udah kerasukan, saya nari-nari Bali, saya teriak, saya yang mmm, kayak mau nyanyi pujian-pujian yang kayak layaknya seorang Kristen lah, gitu. Akhirnya di situ saya disembuhin, saya juga dibekam juga. Setelah itu akhirnya saya kayak udah kayak badan saya, tubuh saya tuh ringan, enteng, saya bisa tidur nyenyak. Biasanya saya nggak yang bisa tidur sampai kayak jam 2 jam 3 tuh saya baru bisa tidur waktu itu. Akhirnya selang beberapa minggu, beberapa hari, itu kenapa ya di FYP TikTok saya kok kata-kata rohani semua, terus kenapa juga pujian-pujian ini terus yang waktu saya scroll tiba-tiba tuh, eee, rohani semua gitu. Tapi di situ nggak ada yang buat saya mau masuk mau masuk Nasrani waktu itu. Kebetulan juga saya seneng sama, pujian, rohani itu yang betapa hatiku itu yang bener-bener yang menyentuh hati saya waktu itu. Kayak kata-katanya, setiap liriknya itu bener-bener mengandung makna yang bener-bener buat saya nangis seseguk-segukan sampai kayak, "Tuhan, saya nggak punya apa-apa loh buat saya, eee, ini sama Tuhan," gitu. "Kalau emang ini pakai hidup saya Tuhan sebagai alat-Mu yang emang, mau Kamu pakai," gitu. Akhirnya di situ sering sampai divideoin juga sama adik saya, sampai dikirimin ke grup-grup gereja komselnya gitu waktu itu. Akhirnya kayak, apa namanya, beberapa minggu itu adik sepupu saya yang pertama itu mau dibaptis sama bapaknya. Adik sepupu yang terakhir langsung bilang waktu itu, "Kak, Kak Uti, kamu hari Jumat dibaptis ya sama ini, sama papa, sama Pak Lale," gitu. Dalam hati saya bilang, "Saya juga dong mau ikut dibaptis," tapi nggak bisa keluar waktu itu, kata-katanya nggak bisa keluar. Akhirnya setelah saya kelar mandi sekitaran jam 10, setengah 11 waktu itu, "Kak, mau nggak ikut baptis juga sama Uti?" Dia bilang kayak gitu. Dalam hati, kok tahu ya, kok Tuhan tahu ya apa yang saya mau, apa yang sama ini gitu. "Ya Uti saya mau," gitu, "saya mau dibaptis juga," gitu. Akhirnya dia WA papanya, dia bilang gini-gini, "Bener nggak Kariska mau dibaptis juga?" Ini itu. "Iya bener." Terus, "Apa? Kenapa yang membuat Kariska pengen dibaptis?" Gitu. "Apa perjanjian kamu sama Tuhan, buat kamu mau masuk Nasrani?" Langsung saya kasih tahu sama adik saya mau dibaptis bener-bener dari hati saya, bukan karena siapapun, bukan karena apapun, bukan karena diiming-imingin apa gitu, enggak, saya dari hati sendiri. Ketika manusia lain menjatuhkan saya, tapi Tuhan yang ngangkat saya lagi. Ketika saya kehilangan arah, Tuhan yang beri jalan, dan ketika saya ngerasa saya udah tidak bisa diselamatkan lagi, saya tidak bisa disembuhkan lagi, tapi Tuhan sembuhkan saya. Di situ saya sambil sambil nangis saya ngetik itu, bener-bener kayak yang, "Tuhan saya mau ikut Tuhan," gitu. Akhirnya malamnya saya di-konseling sama om saya, dibilang, "Tuhan tuh kayak gini-gini." Terus, "Ya Om saya mau." Terus juga, "Kamu jangan mau aja bener-bener dari hati ya." "Iya Om, bener-bener dari hati, kita bener-bener dari hati." Pikul salib tuh nggak mudah loh, jadi orang Kristen tuh nggak mudah loh, gitu. "Kamu bakalan dijauhin sama teman-teman kamu,
terus musuhmu itu adalah seisi rumahmu. Ya Om, di situ benar-benar ngotot mau. Saya benar-benar mau karena dari hati saya sendiri Om, bukan karena siapapun. Oke, dan akhirnya besok saya dibaptis hari Jumat tanggal 19 Januari. Tapi sebelum itu, beberapa jam sebelum itu ada kejadian saya sama orang tua saya, kita teleponan, kebetulan saya curhat sama sahabat saya malam harinya saya mau pindah keyakinan. Akhirnya sahabat saya ke rumah pagi-pagi dia nangis ngasih tahu sama orang tua saya. Orang tua saya telepon saya ngomong di situ dibilang ngapain kamu mau masuk ini Kristen? Enggak kenapa-kenapa. Terus kenapa? Apa alasannya? Emang dari hati. Di situ nggak bilang karena apa, karena gimana gitu kan. Dari hati, Pak. Bener-bener dari hati. Rizka mau pindah keyakinan memang dari hati, bukan karena siapapun, bukan karena disuruh bibi atau om. Terus Rizka ngerasa nyaman, Pak. Ngerasa tenang gitu. Di saat kayak denger lagu pujian atau apa, saya ngerasa tenang gitu. Makanya kamu sholat, Pak, Rizka sholat gitu. Rizka sholat, Rizka yasinan gitu. Rizka apa namanya selalu istighfar, selalu ini gitu kan. Bener-bener Rizka mau dengan keyakinan Rizka sendiri, dari hati Rizka sendiri. Terus dibilang lah sama mama di situ, sama adik, bukan, palingan itu jin-jin lagi deh, iblis-iblis lagi itu yang menghasut kamu ini itu. Enggak Pak, bener-bener bukan karena iblis atau siapapun. Biasanya saya di situ kalau dikerasin sama orang tua, pasti saya ikutan keras, ikutan ngebantah gitu. Saya tipe orang yang sangat keras waktu itu. Akhirnya saat itu bener-bener ngotot. Oh ya udah, kalau kamu memang ngotot, kamu mau pindah keyakinan, terserah kamu. Dengan satu catatan, kamu udah bukan anak saya lagi, kamu keluar dari kakak. Itu kata papa waktu itu. Tapi di situ kayak bener-bener nggak ada emosi sama papa, nggak ada emosi sama mama, bener-bener ngerasain tenang, kayak nggak punya masalah lagi, nggak ada ngomong ngebahas apapun sama orang tua. Akhirnya setelah itu saya langsung dibaptis. Beberapa jam setelah itu saya baptis. Pas waktu lagi dibaptis pun saya didoain sama pendeta waktu itu. Saya juga berdoa pas waktu lagi dibaptis. Saya bilang, Tuhan ampuni saya merasa juga hidup saya salah selama ini. Saya mengampuni kedua orang tua saya, mengampuni semua orang yang pernah nyakitin saya, yang pernah jahatin saya, Tuhan. Saya mau sembuh. Kalaupun ada roh-roh jahat yang masih menempel dalam tubuh saya ini, Tuhan, tolong hancurkan Tuhan, dan tolong kembalikanlah kepada orang yang telah mengirimnya. Kalau memang penyakit saya kemarin memang datangnya dari Engkau yang memang untuk membuat saya ingin dekat dengan Tuhan karena mungkin saya punya banyak salah, Tuhan saya minta maaf, saya mau bertaubat, hilangkan, sembuhkanlah Tuhan, saya bilang kayak gitu. Mulai hari ini dan seterusnya, kuatan iman saya mau lebih dekat dengan Tuhan, saya mau sembuh Tuhan, dan saya mengampuni semua orang yang pernah nyakitin saya. Di situ saya mau muntah, tapi saya tahan waktu itu karena malu kan di kolam. Akhirnya minum anggur perjamuan pertama kali, di situ saya muntah. Terus juga waktu itu saya dapat roti perjamuan pertama saya lupa detail kata-katanya seperti apa, tapi yang saya cuma ingat itu beberapa, berjalanlah terus atau gimana, karena kamu tuh udah ada di jalan yang benar gitu. Langsung kayak, loh, puji Tuhan gitu, kayak saya langsung tersentuh sama kata-kata itu. Dan itu akhirnya setiap pas waktu mau pulang, perjalanan pulang, itu saya sampai masih bingung. Ini bener nggak ya? Saya udah dibaptis, bener nggak sih saya sudah pindah keyakinan gitu. Di situ kayak saya masih ngelihat nama baptis saya aja tuh kayak masih yang ini apa ya maksudnya. Kebetulan nama baptis saya adalah Lisbeth, itu hatiku untuk Tuhan. Kenapa ya? Akhirnya kepikiran di situ, oh iya ya, dulu hati saya nggak ada tuh untuk Tuhan, hati saya hanya untuk orang lain, hati saya untuk orang-orang yang nggak pernah ngasih feedback lagi ke saya,
kayak bagaimana baiknya saya, tulusnya saya, tapi mereka malah nyakitin saya, mereka malah kayak yang nusuk saya dari belakang gitu. Akhirnya itu, oh iya, mungkin di kehidupan saya yang baru ini, hati saya sekarang untuk Tuhan. Nah, akhirnya berjalannya waktu, saya ikut gereja, terus saya mulai belajar pelayanan juga. Di situ saya masih jadi singer juga waktu itu. Tapi waktu itu bulan 2 ada kejadian yang mengharuskan saya untuk kesaksian di keluarga besar saya. Orang tua saya datang ke Lombok ngejemput saya, itu karena keteledoran saya sih. Tapi saya memang bener-bener mau ngomong ke keluarga itu pas waktu Lebaran tahun ini yang saya mau kesaksian sama keluarga, sama bilang kalau saya memang udah pindah keyakinan, tapi Tuhan berkehendak lain, mungkin rencana Tuhan lebih cepat gitu daripada yang saya mau lakukan. Akhirnya di situ orang tua datang sama sepupu, gini-gini cerita, "Enggak Pak, saya bener-bener mau ini," gitu. Akhirnya di situ bener-bener nangis, sujud di hadapan papa, saya minta maaf, terus saya di situ ngotot nggak mau pulang, nggak mau dibawa pulang ke Bima. Saya belum mau pulang, saya masih mau di sini, saya masih mau belajar lagi sama ini, saya pulang ketika saya sudah siap, ketika saya sudah, jadi orang, saya waktu itu bilang. "Enggak, mau kamu hidup mau mati, papa pokoknya harus bawa kamu pulang. Pokoknya kamu harus kesaksian sama keluarga, gimana-gimana, itu terserah kamu," gitu. "Kamu mau ngotot sama keyakinan kamu, saya tetap di belakang kamu," papa bilang kayak gitu. Walaupun di situ nadanya papa tuh bener-bener kayak marah, ibaratnya mau kayak memukul saya gitu, tapi ketahan. Karena saya juga orangnya keras juga, akhirnya keesokan harinya saya pulang ke Bima, tapi saya juga masih heran pas waktu itu, di saat ada pergumulan yang luar biasa, ini bukan tentang pergumulan yang cuma secuil, tapi ini masalah besar gitu, masalah keyakinan. Ini harus ketemu dengan keluarga besar semua. Tapi puji Tuhan di situ dalam perjalanan sampai saya ketemu keluarga, saya ngerasa tenang, saya nggak ada ngerasain takut sama sekali. Dulu saya adalah tipe orang yang takutan, kalau dimarahin, saya cepet nangis, ketemu orang banyak di sidang sama keluarga, saya pasti takut, saya pasti nangis. Tapi puji Tuhan di situ saya bener-bener tenang, damai, nggak ada yang saya benci sama kedua orang tua saya, nggak ada saya yang ini sama keluarga saya tuh nggak ada sama sekali. Nyampe Bima pun sidang 3 kali sama keluarga besar, saya ditemuin ustadz 3 kali, akhirnya jitu sempat cekcok sama ustadz, "Kenapa kamu mau masuk agama Kristen?" Ya emang karena karena dari hati bukan karena siapapun gitu. "Apa yang membuat kamu mau?" gitu. Ya karena saya nyaman, saya ngerasa nyaman, terus eee, saya ngerasa penuh kasih, saya merasa, Tuhan baik sama saya, terus saya disembuhkan sama Tuhan, saya bilang kayak gitu. "Makanya kamu tuh sholat, kamu kurang sholat." "Ya saya sholat kok, masa iya saya harus, ngasih tahu ke keluarga kalau saya sholat?" "Enggak kan," gitu saya bilang. Pokoknya di situ saya bener-bener yang ngoceh sama ustadz, saya lawan ustadz, saya ngelawan keluarga besar saya orang-orang yang sangat taat agama, keluarga besar saya itu orang-orang yang sangat keras. Pokoknya saya saat itu bener-bener di kandang singa ibarat katanya. Saya sendiri nggak ada didampingin sama orang-orang gereja ataupun apa, saya benar-benar sendiri, tapi puji Tuhan, Roh Kudus tuntun saya, Tuhan jaga saya, Tuhan benar-benar penuhin kasih dalam hati saya. Di situ tatapan keluarga saya benar-benar sinis, benar-benar kayak ibaratnya mau makan, mau cakar, mau ngehantam saya waktu itu. Tapi saya benar-benar kayak yang ngotot, "Saya mau masuk ini, kenapa?" gitu, "Apa masalahnya? Kan sekarang udah bebas dong mau, mau milih keyakinan, sudah 17 tahun ke atas loh," gitu. Jadi
terserah saya mau milih keyakinan yang mana gitu, yang membuat saya yakin sama Tuhan gitu. Akhirnya di situ ngobrol-ngobrol, cekcok, sampai saya bilang, Pak Ustadz udah selesai, saya mau pulang gitu. Udah saya pulang, saya cuma di situ salim sama nenek saya. Balik lagi ke rumah, terus kesaksian kedua sama keluarga, disidang sama keluarga lagi, sama Ustadz lagi waktu itu, dibilang lagi, cekcok lagi saya sama Ustadz pas pagi itu, terus saya bilang, saya ngotot sama Ustadz. Kenapa? Ketika saya masuk agama lain, saya pindah keyakinan, di sidang seperti saya orang yang melakukan kesalahan besar, saya berzina, saya ngerebut hak milik orang lain, saya membuat keluarga sangat malu, ini itu gitu. Kenapa ketika keluarga saya melakukan kesalahan, kenapa tidak disidang gitu? Kenapa cuma saya, sepupu-sepupu saya yang lain pas waktu melakukan kesalahan yang besar yang memaluin keluarga, kenapa nggak ada disidang gitu? Kenapa cuma saya gitu? Kenapa cuma saya yang selalu dihakimi sama kalian semua? Di situ bener-bener saya cekcok sama mama papa di situ, tante saya di situ sama Pak Ustadz ini itu. Akhirnya cekcok, saya bilang Pak Ustadz udah selesai sama pulang gitu. Langsung pulang tanpa saya basa-basi lagi. Malamnya papa bilang, papa ke kamar, ini yang terakhir papa minta sama kamu, terserah kamu mau pindah keyakinan, kamu mau kayak gimana pun itu udah terserah kamu. Coba pikir-pikir lagi, gimana papa ngebesarin kamu dengan penuh kasih sayang, gimana papa sampai nyekolahin kamu juga, gimana keluarga besar itu sayang sama kamu gitu. Ayolah mikir gitu, jangan kamu pakai ego kamu. Enggak Pak, ini benar-benar murni, Rizka mau sendiri, Rizka merasa nyaman, Rizka ngerasa Tuhan baik sama Rizka disembuhin sama Tuhan waktu itu. Karena di situ tuh papa ngotot, papa ini gitu. Papa mau anaknya balik lagi gitu. Tapi dengan keyakinan saya dari hati saya, enggak Pak, Rizka bener-bener mau sama keyakinan yang Rizka sekarang, mau kayak gimana pun, Rizka tetap milih sama keyakinan Rizka yang sekarang. Rizka bilang kayak gitu. Akhirnya, oke terserah kamu, tapi Papa minta satu, besok terakhir, apa yang Papa mau kamu lakuin gitu. Setelah itu, terserah kamu, gitu. Kamu mau pergi kemanapun terserah, dan kamu udah bukan anak saya, kamu harus keluar dari rumah ini karena saya nggak mau ada orang yang murtad di rumah ini. Itu Papa bilang waktu itu. Akhirnya di situ kayak nggak ada marah sama Papa, cuma kayak diem, ya oke iya Pak, gitu. Akhirnya Papa turun, dan di situ cuma kayak nangis, doa sama Tuhan, cerita sama Tuhan, nangis yang senangis-nangis sama Tuhan gitu. Tuhan, kuatkan iman saya, Tuhan. Kalau saya benar-benar mau ngikut Tuhan sampai selama-lamanya. Jamah hati kedua orang tua saya, agar mereka juga mau nerima saya, keputusan saya untuk tetap memilih Tuhan gitu. Keesokannya saya di sidang ketiga kalinya terakhir keluarga besar, terus sama Ustadz yang bakalan ngerukiah saya. Di situ saya dirukiah, saya dibuka mata batinnya, dibilang sama Ustadz, udah nggak ada siapa-siapa lagi di dalam tubuhnya dia, emang ini pure kemauan dia sendiri untuk milih keyakinannya ini. Nggak ada lagi kayak yang gangguan iblis yang kemarin, bener-bener pure aja. Di situ saya cuma dibuka mata batinnya, saya nangis di situ, nangisnya karena saya menceritakan gimana orang itu mau membuat hidup saya hancur, dia musuhin saya seperti ini kenapa gitu, saya diceritain di muka mata batin saya gitu. Akhirnya tahu kenapa dua orang itu ngelakuin hal tersebut sama saya. Dan puji Tuhan saya kayak bener-bener ngerasa nangis ya, saya sama Tuhan, terima kasih karena mujizat Tuhan yang emang bener-bener udah nyembuhin saya dibebaskan dari roh-roh jahat kemarin, dan terbukti di depan semua keluarga itu bukan karena iblis. Saya pindah keyakinan benar-benar dari hati, dan gimana Tuhan ngasih mujizat buat saya itu yang luar biasa. Akhirnya di situ Papa datang lagi ngomong sama saya,
dengan nada yang sangat keras waktu itu. Dia bilang, "Kamu kapan mau keluar dari rumah?" Dengan emosinya, "Kamu kapan mau keluar dari rumah? Saya nggak mau lama-lama ada orang yang murtad di rumah ini. Urus semua apa yang kamu mau urus, pergi dari rumah ini." Di situ kayak yang, ya Tuhan, sabar. Di situ kayak bener-bener yang nangis, cuma nangisnya sama Tuhan, nggak pernah ada cerita ke siapapun. Dan saya juga waktu itu pas waktu lagi saya pulang di Bima, yang biasanya mungkin saya mau kemana aja nggak ada yang liatin, papa nggak nungguin di depan rumah, di depan gerbang. Tapi kalau saya pulang kemana-mana, papa selalu pasti nungguin sama mama nungguin. Dan juga saya nyari Tuhan waktu itu di Bima, saya ke gereja sendiri, saya gereja diam-diam, sampai saya ketahuan juga, tapi saya tetap ngotot, saya gereja, saya ikut ibadah, dan puji Tuhannya, saya dipulihkan sama Tuhan, luar biasa, yang saya sudah benar-benar putus asa waktu itu. Saya sempat doa, waktu di sujud terakhir saya, waktu saya masih keyakinan sebelumnya, ya Allah, saya mau sembuh, saya mau biar saya aja Tuhan yang ngerasain sakit ini, jangan lagi keluarga saya gitu. Walaupun orang nggak suka sama keluarga saya, mereka mau jahatin saya, nggak apa-apa, jahatin saya aja Tuhan, jangan keluarga saya yang ngerasain sakit apa yang saya rasain biar saya aja gitu. Sampai kayak saya bilang, kalau emang saya udah takdirnya udah meninggal karena penyakit ini Tuhan, nggak apa-apa, saya ikhlas, tapi jangan sampai dia ngambil keluarga saya lagi, cukup saya aja gitu, saya bilang. Sampai kayaknya sih sudah pasrah sampai kayak gitu. Udah nggak ada yang bisa nolongin saya waktu itu. Gimana saya tiap hari saya nangis teriak, susah tidur, saya nggak bisa kemana-mana. Saya sampai kayak kemana-mana pun selalu dijaga sama teman-teman saya nggak bebas gitu. Sore mau maghrib saya udah kumat lagi, pagi saya sudah kumat. Pokoknya saya bener-bener yang udah pasrah, di titik pasrah sampai bilang saya, "Papa, saya udah capek loh kayak gini. Saya udah mau hidup normal lagi, saya capek kayak nangis-nangis kayak gini terus, teriak-teriak kayak orang gila, lari-lari depan rumah, depan jalan raya, diliatin sama tetangga, semua orang, saya capek, saya malu," gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan mulihin saya, Tuhan hancurin penyakit yang ada di dalam tubuh saya, dan sampai sekarang udah nggak ada yang kayak gimana-gimana lagi dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya dipulihkan sama Tuhan. Dan selang beberapa bulan, gimana saya sudah mengenal Tuhan, saya dipercaya sama Tuhan untuk pelayanan. Tuhan, kenapa saya dipakai untuk pelayanan gitu? Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu harus kayak bagaimana gitu. Awal-awal saya pelayanan, saya singer, belum kayak ngerasain gimana hadirat Tuhan, gimana Roh Kudus, gimana ini. Tapi setelah berjalannya waktu, saya benar-benar ngerasain itu semua. Saya ngerasain Roh Kudus ngebantu saya, gimana mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Setelah saya kenal Tuhan, Tuhan pakai saya, dan puji Tuhan sekarang saya lagi ngejalanin kuliah S2 teologi di STT Kingdom Jakarta, dan Tuhan tuh luar biasa ngedekatin saya, pakai saya yang luar biasa, sampai saya bisa kenal dengan orang-orang hebat yang luar biasa. Saya dikenal saya bisa mengenal Tuhan lewat pelayanan saya juga. Sekarang saya lagi pelayanan, lagi sharing firman juga di anak-anak remaja juga. Saya juga lagi belajar sharing firman sama anak-anak remaja. Dan banyak sekali mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya setelah saya mengenal Tuhan. Gimana saya disembuhkan, saya dikenalkan sama Tuhan dengan orang-orang hebat, saya dipakai Tuhan, saya ngedapatin beasiswa untuk sekolah Alkitab. Terus saya gimana bisa ngerasain gimana saya punya rasa kasih yang luar biasa, penuh kasih. Dulu saya bener-bener kayak yang punya kasih itu cuma udah sebatas kasih biasa aja. Tapi sekarang
sama siapapun saya ngerasain bener-bener kasih, gimana orang mau ngakimin saya, orang menghujat saya, nggak ada saya mau ngebales lagi buat kayak Rizka yang dulu yang jahat kayak gimana, yang untuk oke aku harus balas dendam. Bener-bener saya ngerasain bener-bener kasih tuh yang kayak tidak harus kamu ngebales itu dengan dendam lagi, dengan kejahatan lagi, tapi doain mereka, berkatin mereka lewat doa. Dan saya ngerasain ketika saya ngeberkatin orang lewat doa, musuh-musuh saya kemarin setelah saya dihakimi, saya dihujat habis-habisan sama keluarga, sama sahabat-sahabat saya, ada yang saya uh, lihat langsung, saya dengerin langsung gimana Tuhan ngasih ujian lagi ke orang itu, ngerasain apa yang telah dihakimi ke saya, diomongin ke saya, dia ngerasain. Tapi sebenarnya nggak ini juga kayak yang Tuhan semoga mereka yang ngelakuin yang hakimin saya, mereka tidak pernah merasakan apa yang saya rasain ketika mereka menghakimi saya. Gitu. Luar biasa, sampai hari ini saya masih diberi mujizat yang luar biasa sama Tuhan tuh luar biasa. Sampai saya doa sama Tuhan kayak yang saya ngedapetin beasiswa, saya sampai bisa ngerasain melayani jadi pelayan Tuhan. Saya belajar jadi pelayan Tuhan, saya bilang, Tuhan, kenapa kau pakai hidup saya sampai sejauh ini? Apa tujuannya Tuhan? Tapi kalau memang tujuan Tuhan pakai saya untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai saya dan saya mau melakukan itu, dan tolong kuatkan iman saya, jadikanlah saya tetap wanita yang punya rasa kasih, yang punya rasa belas kasih yang luar biasa lagi, wanita yang punya rasa sabar lagi Tuhan, dan kuatkan bau saya. Saya selalu bilang gitu sama Tuhan. Puji Tuhan, sampai sejauh ini saya yakin Tuhan bawa saya sampai sejauh ini tidak untuk yang sia-sia, tapi pasti ada kado yang luar biasa yang tidak saya sangka-sangka ke depannya. Sekian kesaksian dari saya, gimana saya mengenal Tuhan dan gimana saya mendapatkan mujizat Tuhan yang luar biasa, gimana saya disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Mbak Rizka yang sudah menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan yang terjadi dan kasih Tuhan yang menjangkau, mengalir di dalam kehidupan Rizka. Memang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak mudah. Karena apa? Karena iblis itu akan marah. Nah, orang-orang yang dikuasai iblis pasti tidak bisa menerima. Karena iblis itu jahat, dia tidak senang kalau ada orang diselamatkan. Makanya kekristenan itu di mana-mana mendapatkan perlawanan. Di Indonesia mau bangun gereja susah. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan masuk penjara karena Injil, karena kebenaran, termasuk saya sendiri juga. Ya. Karena apa? Karena orang-orang yang dikuasai iblis itu tidak suka terhadap kebenaran, tidak suka kepada Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang menjamah Rizka, dan apa yang terjadi, keluarganya pun akhirnya merasa dikecewakan dan keluarganya pun juga mengambil tindakan mengusir. Ya, tadi sudah disaksikan mengusir Rizka dan tidak mengizinkan lagi untuk Rizka tinggal bersama mereka karena dianggap murtad. Padahal itu hanya pemikiran karena setan membodohin pikiran manusia. Justru bertemu dengan Tuhan Yesus itu adalah keselamatan, adalah kebahagiaan. Karena manusia diselamatkan. Nah, manusia bisa masuk surga. Tidak ada manusia yang bisa masuk surga tanpa Tuhan Yesus. Karena jalan ke surga itu hanya Tuhan Yesus
Karena hanya Dia kebenaran, hanya Tuhan Yesus yang punya surga. Makanya tanpa Tuhan Yesus manusia tidak bisa ke surga. Ya, luar biasa ya. Dan Mbak Rizka, saya mau bertanya sedikit. Jadi Iya, Pak. apa yang Mbak Rizka mungkin bisa sampaikan sedikit pesan kepada keluarga atau teman yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Kira-kira apa yang Mbak Rizka ingin share kepada mereka sebagai bentuk kasih atau sebagai bentuk tanggung jawab karena kita ini bersaudara. Kira-kira apa yang Mbak Rizka mau sampaikan kepada keluarga ataupun kepada kenalan ataupun kepada teman-teman di sana? Silakan Mbak Rizka. Ya, untuk yang mungkin belum percaya sama Tuhan, belum dijamah hatinya oleh Tuhan, mungkin memang bilang kalau Yesus itu adalah cuma hanya sekedar nabi gitu. Percuma juga kalau saya ingin bilang seperti apa, karena mereka belum punya Roh Kudus. Tapi percayalah, Tuhan itu luar biasa. Yesus itu luar biasa. Dia tidak tidak membanding-bandingkan umatnya, mau dari kalangan apapun, dia akan tetap merangkul, dia akan tetap menyembuhkan, dan jangan pernah saling menghakimi satu sama lain. Karena kita adalah anak Tuhan, yang mungkin sebagian belum dijamah hatinya oleh Tuhan, tapi saya percaya suatu saat kalian semua akan dijamah hatinya oleh Tuhan dan percaya akan Tuhan. Saya percaya ketika kita percaya sama Tuhan, satu orang yang percaya sama Tuhan pasti satu keluarga akan diselamatkan oleh Tuhan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat, tetap selalu penuh kasih, terus tetap harus menyebarkan kebaikan. Ketika kalian dihakimi, ketika kalian dijahatin oleh orang, sebisa mungkin kalian harus memaafkan. Jangan pernah kalian ngerasa menyimpan dendam. Haleluya. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Luar biasa ya. Inilah ciri-ciri orang kalau berjumpa dengan Tuhan yang benar. Ya, penuh kasih, selalu mengajarkan kebaikan. Ya, berbeda sekali dengan sebelum Mbak Rizka ketemu Tuhan Yesus. Ya, pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, dipenuhi dengan kebencian. Karena apa? Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu merubah hidup manusia. Dari yang buruk menjadi baik, dari yang gelap menjadi terang. Ya, karena banyak manusia hidup di dalam kegelapan. Sekalipun pakai lampu yang terang di rumah, tetap saja tidak bisa melihat kegelapan karena kegelapan yang dimaksudkan itu adalah kegelapan dari iblis, kuasa gelap yang membuat mata manusia buta, yang membuat mata manusia tidak bisa membedakan mana istri, mana pembantu, ya, yang membuat manusia tidak bisa membedakan mana uang halal, mana uang haram, yang membuat manusia tidak bisa membedakan mana makanan, ya, yang karena diciptakan oleh Tuhan, semua makanan sebetulnya adalah halal. Tapi karena manusia ditutupi kegelapan, jadi ada sekelompok orang yang menganggap bahwa ada makanan yang haram. Padahal itu hanya kebodohan-kebodohan yang dimasukin oleh iblis di dalam pikiran manusia. Ya. Nah, kalau manusia sudah berjumpa dengan Tuhan, maka hidupnya akan berubah.
ya teman-teman. Jadi jangan terlambat, ya. Ayo kita datang kepada Tuhan. Tadi Mbak Rizka juga sudah katakan, memang sekalipun dia menyaksikan betapa hebatnya kuasa Tuhan, kasih Tuhan, tapi kalau Roh Kudus belum menjamah hidup seseorang, tetap aja bodoh, ya, Iya. tetap aja percaya kepada ajaran setan dan dianggap itu ajaran yang membawa mereka kepada Tuhan. Enggak, teman-teman. Sebetulnya sederhana sekali untuk membedakan ajaran setan dan ajaran Tuhan yang benar. Kalau ajaran setan itu selalu mengajarkan peperangan, artinya saling menyakiti. Ajaran setan itu selalu menghalalkan darah manusia. Halal darahnya, ya orang kafir layak dibunuh. Nah, itu ajaran setan ya, teman-teman ya. Cuma manusia tidak sadar. Karena apa? Karena kalau Tuhan tidak mungkin mengajarkan manusia untuk saling membunuh. Itu hanya karena setan, karena iblis yang begitu jahat, yang masuk dalam hidup manusia, yang membuat manusia menjadi tidak terkendali. Kepengennya supaya orang lain mati, dibunuh. Cuma atas dasar katanya membela agama. Ya, hati-hati teman-teman. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, saya mengasihi siapapun. Ya, ada juga orang yang salah mengerti, orang pikir saya kepahitan karena di penjara. Enggak. Ya, saya justru bicara supaya saya memberitahu supaya hati-hati. Ya, karena setan ini sangat jahat. Jangan sampai Anda juga tertipu dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Ya, kembalilah kepada Tuhan yang benar, carilah, temukanlah Tuhan yang benar supaya hidupmu bisa diselamatkan. Jangan cuma berdoa terus mencari jalan yang lurus. Sudah ada. Tuhan sudah berikan jalan yang lurus, itulah Tuhan Yesus yang bisa membawa kita manusia ke surga. Dalam Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Ya. Manusia, dengarkan, siapapun Anda, hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa kita ke surga. Terima kasih buat Mbak Rizka dengan kesaksian yang luar biasa, ya. Iya, Dan Pak, bagi sama-sama. teman-teman yang diberkati, bagi teman-teman yang ingin mendukung Mbak Rizka juga sekarang sudah mulai aktif di dalam kesaksian-kesaksian atau memasuki dunia pelayanan. Bagi teman-teman yang ingin mendukung, boleh dipersilakan dan bisa disalurkan melalui nomor rekening Mbak Rizka, nanti kami taruh di layar deskripsi ya. Oke, demikianlah kesaksian yang luar biasa dari Tuhan Yesus yang hadir di dalam seorang yang dari non-Kristen atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang anti, ya. Mbak Rizka ini dulu cuma bilang, oh Nabi Isa itu manusia. Sama dengan mualaf-mualaf yang tukang tipu tuh. Ya, selalu bilang, Tuhan Yesus itu hanya manusia. Ya. Padahal mereka sendiri tidak mengerti, ngaku-ngaku mualaf. Padahal kalau dicek aslinya seperti siapa tuh? Ya, si Nandar, terus Kainama, itu semua latar belakangnya Islam. Cuma pura-pura aja dari Kristen bilang. Mereka semua orang Islam, cuma mengaku-ngaku seolah-olah dari Kristen atau si Kainama. Itu penipu, bilangnya dari pendeta. Sejak kapan dia jadi pendeta? Dari situ saja sudah tidak benar. Bagaimana? Apa berita apa yang kalian bisa sampaikan tentang kebenaran? Nggak ada. Ya, hanya Tuhan Yesus. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, disitulah ada kebenaran. Oke, teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan
Kita akan berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.